Ya, baik, shalom. Kita bagi yang baru pertama kali datang, kita sekarang atau sejak dari pertemuan pertama kita sementara belajar tentang pengakuan iman rasuli. Dan dalam bagian pertama kita sudah bahas terkait dengan apa itu pengakuan iman rasuli, apa yang melatar belakangi muncul, ya betapa pentingnya pengakuan itu. Dan karena itu kita akan terus belajar di sini. Karena itu saya mau mengajak kita untuk mari mengucapkan pengakuan ini bersama-sama, ya. Nah, di slide bisa ditampilkan. Kalau kita belajar terus begini, nanti lama-lama jadi hafal sampai selesai, ya. Kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, Bapak Ibu, kita dalam pertemuan pertama sudah bahas tentang pengantarnya, ya, dan hal-hal seperti siapa yang membuatnya. Nah, rasuli di sini tidak berarti para rasul yang membuatnya, tetapi itu maksudnya pengakuan iman itu dibuat sesuai dengan ajaran para rasul, ya. Nah, sejak dari abad 4 dan apa yang kita baca tadi itu adalah bentuk penyempurnaan pada abad yang ke-6 dan abad yang ke-7. Ya, mengapa itu dibuat? Biasanya dibuat dalam sejarah gereja itu sebagai pengakuan baptisan. Jadi kalau ada orang yang dibaptis, maka dia harus mengucapkan itu sebagai tanda bahwa dia percaya dan apa-apa saja yang dia percaya. Yang kedua itu adalah sebagai ringkasan doktrinal gereja. Yang ketiga itu sebagai alat untuk menghadapi bidat-bidat atau ajaran-ajaran sesat. Nah, karena itulah maka pengakuan iman ini itu sesuatu pengakuan iman yang sudah sangat tua, dari abad 4 sampai dengan abad 21, ini sudah sekian abad. Nah, karena itu maka kita dalam pelajaran ini kita akan membahas satu persatu, dan itu berarti bahwa kita serinya menjadi sangat-sangat panjang. Nah, pada kali lalu saya sudah menjelaskan, kita sudah masuk pada aku percaya, tapi karena waktunya kita hanya sekilas saja, sehingga hari ini saya akan mengulang bagian itu, lalu sebagian selanjutnya. Jadi kita akan membahas kalimat yang pertama. Kalimat pertama dari pengakuan iman rasul ini adalah aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Kita dari kalimat ini saja kita mau bahas. Pertama, aku. Kedua, percaya. Ketiga, Allah. 4, Bapa. 5, Maha Kuasa. 6, Khalik langit dan bumi. Berarti 6 pertemuan, ini baru satu kalimat ini, ya. Nah, kalau sampai kalimat ke-12, mudah-mudahan dunia belum selesai, ya. Oke, mari kita kembali pertama melihat istilah yang pertama adalah aku percaya, dan ini tekanannya pada kata aku. Jadi pengakuan iman ini bilang aku percaya, bukan kami percaya. Ini bukan sesuatu yang disengaja. Bukan sesuatu yang tidak disengaja. Itu disengaja secara sadar karena ini adalah pengakuan iman. Lalu itu didahului dengan kata aku. Itu bermaksud bahwa memang pengakuan iman itu harus lahir dari pribadi per pribadi, secara individu. Pengakuan iman itu tidak bisa kolektif. Makanya tidak bilang kami percaya, satu RT percaya. Ya, memang satu RT harus percaya, tapi pengakuan itu harus datang secara pribadi
Kenapa? Karena memang kalau kita lihat di dalam Alkitab, tuntutan untuk beriman itu biasanya tuntutan yang sifatnya personal, secara pribadi. Nah, di Matius pasal 16 dan juga Markus pasal 8, ya, Tuhan Yesus bertanya, kita lihat Markus 8. Yesus berkata kepada murid-muridnya, di tengah jalan dia bertanya pada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan seorang dari para nabi. Lalu dia bertanya pada mereka, tapi apa katamu, siapa aku ini? Jadi dia pertama tanya, apa kata orang? Ada yang bilang Yohanes Pembaptis, ada yang bilang Elia, ada yang bilang seorang dari para nabi. Tapi Yesus melanjutkan pertanyaan yang sifatnya personal. Tapi katamu, siapa aku ini? Lalu Petrus bilang, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Baru setelah itu nanti kalau kita lihat, Yesus bilang, berbahagialah karena bukan manusia yang kasih tahu kamu. Nah, maka di situ kita bisa lihat bahwa memang Yesus itu selain dia mau tahu apa kata orang lain, tapi dia juga lebih penting itu apa katamu secara pribadi. Karena itu pengakuan iman itu harus lahir dari pribadi setiap orang. Pengenalan akan Tuhan itu harus sifatnya personal. Kita perhatikan kata-kata dari William Barclay. Dia bilang begini, pengenalan kita akan Yesus tidak boleh diperoleh dari tangan yang kedua. Seseorang mungkin saja mengenal setiap kesimpulan yang pernah diberikan mengenai Yesus. Dia mungkin saja mengenali setiap kristologi yang pernah dipikirkan oleh akal manusia. Dia mungkin saja mampu memberikan ringkasan yang cukup berwibawa dari ajaran tentang Yesus dari setiap pemikir dan teolog besar. Namun dia tetap bukan seorang Kristen. Kekristenan tidak pernah terdapat dalam hal mengetahui tentang Yesus. Kekristenan selalu terdapat dalam hal mengenal Yesus. Yesus Kristus menuntut suatu sikap dan jawaban pribadi. Dia tidak bertanya hanya kepada Petrus, tapi juga kepada setiap orang. Tapi, apa katamu? Siapa aku ini? Nah, ini pikirkan, ini berkaitan dengan keselamatan, bahwa keselamatan itu sifatnya pribadi. Nah, di sini seperti saya jelaskan, ada satu ayat yang seringkali salah ditafsirkan. Kisah 16 ayat 31 bilang begini, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Nah, ayat ini seringkali salah dipahami sehingga orang berpikir, kalau satu orang dalam keluarga itu percaya, pasti semua percaya. Atau lebih lagi, kalau satu orang kepala keluarga selamat, pasti istri, anaknya, cucu-cucunya, cicit-cicitnya selamat. Saya kadang-kadang mendengar orang bersaksi bahwa saudara saya sudah percaya dan saya yakin saudara satu keluarga saya selamat. Lalu mengutip ayat ini. Nah, kita harus berhati-hati karena itu menjadikan imannya itu seperti gantung pada seseorang dalam keluarga itu. Padahal ayat ini tidak bermaksud demikian. Ayat ini menjelaskan apa syaratnya seseorang diselamatkan. Engkau percayalah kepada Tuhan Yesus, engkau akan selamat. Berarti engkau akan selamat kalau engkau percaya pada Yesus. Tapi prinsip yang sama bahwa engkau percaya Yesus, engkau akan selamat. Prinsip yang sama itu berlaku bukan hanya bagi engkau, tapi bagi engkau dan seisi rumahmu. Kalau engkau percaya, engkau selamat, maka berlaku bagi istrimu, berarti istrimu percaya, maka istrimu akan selamat. Anakmu percaya, anakmu akan selamat. Cucumu percaya, menantumu, mertuamu percaya, maka mereka akan selamat. Kalau mereka tidak percaya, ya tidak selamat. Ya, jadi ini sifatnya pribadi. Dan di dalam Alkitab kita melihat bahwa ada keluarga, seorang anggota keluarga yang percaya, tapi tidak semua anggotanya selamat, anggota keluarganya. Abraham orang percaya dan diselamatkan, tapi Hagar dan Ismail tidak. Mereka diberkati secara jasmani, tapi rohani tidak. Bahkan nanti Paulus pakai mereka sebagai analogi dalam surat Galatia. Untuk Hagar dan Ismail ini adalah perempuan anak di bawah hukum. Beda dengan Sarah dan Ishak yang adalah di bawah iman. Dengan kata lain secara rohani memang Hagar dan Ismail tidak diselamatkan. Padahal bapaknya orang percaya, Abraham. Lot itu orang percaya, tapi istrinya tidak selamat. Ya. Saul, ya, kita bisa lihat Saul itu anaknya percaya, Yonatan, tapi bapaknya tidak. Bapaknya tidak selamat tuh.
Apalagi Saul sampai bunuh diri itu. Ya. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa ayat itu harus diartikan bahwa prinsip yang sama, percaya baru selamat, itu berlaku bagi engkau, berlaku bagi seisi rumahmu. Karena itu seisi rumahmu tidak otomatis diselamatkan. Hanya karena engkau percaya. Keselamatan dan iman itu personal. Itulah sebabnya dia bilang, aku percaya, bukan kami percaya. Ya. Oke, kita lihat perbandingan. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa jadi anak-anak Allah. Kata semua orang ini maksudnya menunjuk pada masing-masing pribadi. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa memang keselamatan itu pribadi. Roma 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, percaya dalam hatimu, kamu akan diselamatkan. Perhatikan dia tekanannya kamu. Berarti ini tekanannya personal. Iman itu tidak bisa diwakili. Galatia 2 ayat 20. Dan hidupku yang ku hidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku, menyerahkan dirinya untuk aku. Paulus bicara soal hidup dalam iman, tapi dia aku. Berarti memang iman itu sesuatu yang sifatnya pribadi. Nah, saudara, terkait dengan ini, Daud itu bisa jadi teladan kita. Daud hidup dalam suatu komunitas bangsa yang mana Allah itu adalah Allah komunitasnya. Allah itu adalah Allah satu bangsa. Allah itu adalah raja satu bangsa. Allah itu adalah pemimpin dari satu bangsa Israel. Tapi satu terobosan iman yang dibuat oleh Daud itu adalah Daud punya kebiasaan membuat Allah yang adalah milik komunitas itu dia bawa dalam tataran personal, tataran pribadi. Coba kita lihat ya, Mazmur 63 ayat 2. Ya Allah, engkaulah Allahku. Allah itu memang Allah, tapi dia belum tentu jadi Allahku, kan? Nah, jadi Allah yang adalah pribadi yang adalah Allah bagi seluruh semesta, itu dibawa Daud menjadi Allahku, menjadi milik pribadi. Mazmur 16. Aku berkata kepada Tuhan, engkaulah Tuhanku. Ya. Allah itu menjadi Tuhan dari seluruh dunia ini. Tapi dia belum tentu jadi Tuhan pribadi. Tapi Daud punya kebiasaan bahwa menjadi Tuhanku. Oke, Mazmur 18. Aku mengasihi engkau ya Tuhan kekuatanku. Bukit batuku, kubu pertahananku, penyelamatku, Allahku, gunung batuku, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Saudara, ini bukan sesuatu yang sengaja. Sesuatu yang tidak hanya dibuat begitu, tidak. Itu sesuatu yang disengaja. Bahwa semua sebutan untuk Allah itu dipersonalkan. Dibuat jadi milik pribadi. Itu adalah kebiasaan Daud. Makanya di Mazmur 23 juga. Tuhan adalah gembalaku. Nah, itu menariknya Daud. Daud itu membuat konsep-konsep yang umum menjadi sifat personal. Dari perjanjian baru kita bisa melihat contoh Maria, Bunda Maria. Lukas 1 ya. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Waktu Thomas melihat Yesus yang bangkit, Yohanes 20:28, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Dari situ kita bisa lihat contoh bahwa memang dalam hal beriman itu memang Tuhan menuntut personal. Firman Tuhan mengajarkan itu personal. Ibu yang di belakang sana itu adalah istri. Tapi kan bukan istriku. Ya kan? Apakah beliau adalah istri? Iya, istri, tapi bukan istriku. Nah, itu sama juga. Tuhan itu ya Tuhan semesta alam, tapi belum tentu Tuhanku. Allah itu Allah semesta alam, bukan tentu Allahku. Raja, tapi bukan rajaku.
Tapi beriman itu harus membawa pribadi yang adalah milik semesta itu menjadi milik pribadi. Ya. Nah, maka kita bisa lihat di sini bahwa aku percaya. Maka kepercayaan harus bersifat pribadi. Ya, tidak peduli kita generasi Kristen kaya, mulai dari zaman opanya opa Kristen, ya. Nah, omanya oma Kristen, tapi kita sendiri harus pribadi. Ini biasanya jadi problem itu ketika kita hidup dalam daerah mayoritas Kristen. Ya. Dalam daerah mayoritas Kristen, seorang lahir dia sudah langsung jadi agama Kristen itu. Jadi agama Kristen. Apalagi di gereja-gereja Protestan yang mempraktekkan baptisan anak. Begitu anak lahir langsung dia dibaptis. Dia sudah menjadi orang Kristen. Lalu dia mulai dikatekisasi, tabisi, dan dia hidup di dalam gereja menjadi agama Kristen, tapi tidak pernah menjadikan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Itu nggak bisa selamat. Kalau saudara pergi di wilayah timur sana, saudara ketemu pemabuk di jalan, apakah kamu percaya Yesus Tuhan? Dia percaya. Saudara tanya seadanya penjahat juga semua percaya. Tapi pertanyaannya, apakah itu sudah menjadi juru selamatku secara pribadi? Nah, maka di sini kita bisa lihat pengakuan iman rasuli itu dia membuka dengan satu kata aku, itu tidak sengaja. Itu mau menekankan bahwa iman itu harus pribadi. Kalau tidak, kita tidak bisa diselamatkan. Ya. Oke, itu pertama. Kata pertama. Sekarang kata yang kedua adalah percaya. Aku percaya. Nah, apa artinya percaya di sini? Di dalam pengakuan iman rasuli dan juga di seluruh Alkitab. Nah, saya perlu jelaskan ini karena apa? Karena banyak orang merasa bahwa dia sudah percaya. Masalah paling rumit itu adalah ada orang yang belum percaya tapi merasa diri sudah percaya. Paling susah itu menolong orang sakit yang tidak sadar dia sakit. Orang gila yang tidak merasa gila. Ya kan? Itu susah itu, ya. Nah, menolong orang yang belum selamat tapi dia kira dia sudah selamat. Orang belum percaya tapi dia kira dia sudah percaya. Nah, maka di sini kita bisa mesti menyadari percaya itu sebenarnya gimana. Ya. Nah, saya kasih beberapa poin di sini. Pertama adalah percaya itu lebih daripada sekedar pengetahuan. Ya. Mengucapkan aku percaya bukan sekedar aku mengakui suatu keberadaan. Bukan hanya itu. Misalnya kalau kalimat aku percaya kepada Allah itu tidak sekedar mengakui bahwa Allah itu ada. Karena hanya kalau mengakui Allah itu ada, saudara tidak beda dengan setan. Ya, coba lihat Yakobus 2:19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi setan-setan pun percaya hal itu. Tapi kenapa setan tidak diselamatkan? Iya kan? Artinya kita bisa lihat bahwa sebenarnya setan percaya ada Allah, yes. Setan percaya Allah itu satu, yes. Tapi ternyata kepercayaan itu tidak membawa dia selamat. Mengapa? Karena kepercayaan setan itu lebih tepat diartikan sebagai pengetahuan saja. Dan karena itu maka orang yang kalau percayanya hanya berhenti di kepalanya, itu belum dianggap sebagai percaya. Apalagi percaya yang menyelamatkan. Ya. Saya kasih kata-kata dari Thomas Aquinas, seorang tokoh besar dalam sejarah Kristen. Dia bilang begini, iman adalah tindakan intelek yang menyetujui kebenaran atas perintah kehendak. Iman tidak dapat disamakan dengan sekedar pengetahuan intelektual semata. Karena bahkan setan-setan memiliki pengetahuan tentang Allah. Namun mereka tidak memiliki iman yang sejati yang lahir dari kasih dan penyerahan. Iman yang sejati melibatkan baik intelek maupun kehendak. Serta diarahkan pada persatuan dengan Allah. Kalau saudara berkata, saudara, saya percaya obat ini obat mujarab. Saya percaya obat ini adalah obat yang berkhasiat, bisa menyembuhkan penyakit apa saja. Saya tahu manfaat obat ini, saya tahu kandungan dari obat ini, so saya bisa menjelaskan komposisi dari obat ini. Tapi kalau saudara tidak pernah minum obatnya,
bagaimana bisa sembuh? Jadi iman di dalam Alkitab itu lebih daripada sekedar pengetahuan. Ya, karena itu orang punya pengetahuan banyak pun belum tentu masuk surga. Belum tentu selamat. Orang yang mengerti firman Tuhan banyak pun belum tentu selamat juga. Ya. Kedua, iman itu adalah tindakan bersandar pada Allah. Ada satu ayat yang menarik dalam Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Saudara perhatikan, kata percaya itu dihubungkan dengan bersandar. Kamu harus percaya Tuhan dengan segenap hatimu. Dan kamu jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Artinya, sepanjang kamu masih bersandar pada pengertianmu sendiri, kamu belum percaya dengan segenap hati. Kamu baru bisa disebut percaya segenap hati kalau kamu mulai belajar bersandar pada apa yang kamu percayai. Ya, ini bukan hanya belief, tapi trust. Ya, kata Yunaninya lah pistos, pisteo. Itu adalah bersandar. Itu kata yang sama muncul dalam Yohanes 14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah. Bersandarlah kepada Allah, percaya juga, bersandar juga kepadaku. Maka percaya itu bukan pasif. Percaya itu tindakan aktif yang bersandar pada apa atau siapa yang dipercaya. Kalau saya berkata saya yakin kursi ini mampu menampung bobot saya dan tidak patah, mungkin benar. Tapi itu baru disebut percaya kalau saya mau duduk di atas kursi itu. Sepanjang saya hanya berteori bahwa saya percaya kursi ini mengandung kekuatannya dari ini, dan saya punya berat sekian, dia pasti mampu menampung saya. Tapi sampai saya duduk, saya belum bisa dikatakan sebagai percaya. Ya, saudara, saya ingat satu cerita lama, ya, yang mana itu siapa ya? Lupa saya ya. Dia pergi ke Niagara, air terjun, lalu dia ikat tali satu di sini dan tali di sini. Lalu setelah itu dia mulai berjalan di atas tali itu dan dia lolos sampai di sini. Dan semua orang tahan napas di bawah, takut dia jatuh. Lalu setelah itu dia jalan lagi di atas tali dan lolos sampai di sebelah. Lalu dia bilang, sekarang siapa yang percaya kalau saya bisa jalan sampai sana dengan selamat? Semua orang percaya, dia jalan lagi, selamat. Sekarang saya ulang tanya, siapa yang percaya kalau saya sampai di sana? Kami percaya. Siapa yang ragu angkat tangan? Tidak ada yang ragu. Semua percaya? Percaya. Kalau percaya, siapa mau ikut? Bapak mau ikut? Nah. Bapak? No, tidak. Artinya apa? Kalau memang kamu benar-benar percaya dia sampai di sana, kenapa nggak mau naik? Rupanya mereka hanya percaya tapi tidak bersandar, tidak mempercayakan diri. Maka iman bukan hanya soal percaya pada Allah, tapi iman itu soal mempercayakan diri pada Allah. Ya, Anthony de Mello bikin cerita tentang seorang ateis yang tidak percaya ada Allah. Dia pokoknya hidup tuh bilang Tuhan tidak ada. Tahu-tahu satu kali dia jalan di tepi jurang, tiba-tiba dia jatuh. Begitu dia jatuh di tepi jurang, tangannya mencoba meraih apa saja, lalu dapat satu batang pohon yang lagi di tebing. Tapi pohon ini untuk sementara masih menahan berat badannya. Tapi kok lama-lama mau patah. Pada saat sekian lama kan dia tidak percaya ada Allah. Pada saat itu ketika dia sudah tidak tahu mau kemana lagi, akhirnya dia berdoa, Tuhan, kalau memang Engkau ada, saya akan percaya padamu. Kalau Engkau selamatkan aku percaya padamu. Sementara dia teriak-teriak kepada Allah, tiba-tiba terdengar suara lain yang ribut. Ini menurut cerita de Mello. Ribut. Ternyata itu semua adalah suara malaikat yang memprovokasi Tuhan. Tuhan, tak usah dengar manusia model kayak begitu. Ya, susah begini dia ingat Tuhan. Tapi kalau tidak susah dia lupa Tuhan, dia anggap Tuhan tidak ada.
Karena dia dengar malaikat provokasi Tuhan, langsung dia teriak, Tuhan, kali ini kalau engkau selamatkan aku akan pergi ke seluruh dunia dan bersaksi tentang engkau. Akhirnya Tuhan bilang, baik, kalau begitu aku selamatkan engkau. Dia sudah senang. Tuhan bilang, kamu sudah siap diselamatkan? Siap Tuhan. Sekarang lepaskan kedua tanganmu. Lalu dia teriak, Tuhan, kau kira aku gila kan? Ya. Maksudnya Tuhan siap tolong asal kamu lepaskan. Waktu kamu lepaskan dahan itu, Tuhan siap melakukan mujizat. Tapi pada waktu dia karena mau melepaskan, ini artinya menyerahkan diri pada Tuhan. Mempercayakan diri bahwa apa yang terjadi setelah itu urusan Tuhan. Tapi alih-alih melepas diri, Tuhan kau kira aku gila? Berarti dia belum mempercayakan diri. Maka itu belum iman. Kalau saudara ada pergumulan, Tuhan ku serahkan pergumulan ini padamu. Habis itu masih stres. Kalau masih stres, kamu belum benar-benar menyerahkan. Ya toh? Saya pernah mengalami kesulitan semacam itu dan dak-dikduk apa yang terjadi di depan. Ya saudara tahu ya, kemarin saya punya problem dengan orang di Bali itu ya. Ya. Sudah, habis berdoa, lakukan yang terbaik. Sudah lobby semua, sudah disuruh bikin surat minta maaf, oke, minta maaf saja. Lalu tapi bagaimana? Sudahlah, tak usah rumit-rumit. Sudah berdoa, sudah berusaha, apa yang terjadi, terjadilah, sudah. Ya, sudah berdoa, sudah berusaha maksimal. Sisanya biar Tuhan yang ngatur, sudah. Mau jadi apa, jadi apa. Kehendak Tuhan laksanakan, ku tanah lihat kau penjunan. Jadikan aku sesukamu. Jadikan aku sesukamu. Atau lagu yang lebih modern, suka-sukamu Tuhan. Nah, suka-sukamu Tuhan. Nah, itu iman, itu adalah mempercayakan diri itu. Ya, bersandar. Surrender to God. Nah, makanya di sini kita harus koreksi, benar nggak ya kita ini sudah orang percaya ya? Nah, itu kedua ya. Yang ketiga, percaya itu memiliki relasi, bukan hanya tradisi. Ya, percaya itu bukan hanya tradisi, ikut-ikutan gereja, mengulang liturgi atau kebiasaan, tapi percaya itu biasanya adalah relasi. Coba saudara lihat Yohanes 1:12. Tapi orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam. Saudara lihat kata, saya garis bawahi kata percaya. Tapi waktu orang percaya sungguh-sungguh, dia diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kalau begitu sebelum percaya, anak Allah atau bukan? Bukan. Anak siapa? Anak siapa kalau belum percaya? Anak iblis itu. Karena secara rohani itu hanya dua. Bukan anak Allah berarti anak iblis. Tidak ada kemungkinan, saya ini memang bukan anak Allah tapi bukan anak iblis juga. Tidak bisa. Kalau bukan anak Allah, anak iblis. Dan baru menjadi anak ketika percaya. Maka semua orang yang tidak percaya itu bukan anak Allah. Itu anak iblis. Makanya saya tidak menerima orang kawin beda agama. Begitu orang datang bawa pacarnya yang agama lain, minta diberkati, no. Kenapa Pak? Karena begini, Alkitab bilang janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Ya, sebab terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Tapi ada pendeta dari Surabaya namanya Pendeta Budi Asali. Beliau bilang manusia paling kurang ajar di dunia itu adalah manusia yang kawin dengan orang beda agama, yang tidak percaya Yesus. Kenapa? Karena kalau dia betul-betul percaya Yesus, dia anak Allah. Dia kawin dengan orang yang sama sekali tidak percaya Yesus, ini anak iblis. Anak Allah kawin dengan anak iblis, dia paling kurang ajar. Kenapa? Karena dia menjadikan Tuhan Allah dengan iblis itu jadi besan. Ya. Itu jadi besan itu. Makanya orang tua tidak boleh merestui anak saudara yang kawin dengan orang yang tidak percaya.
Lagian saudara lihat di surat Efesus pasal 6 itu 5 itu ya. Hai suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti jemaat tunduk pada Kristus. Maka waktu saya khotbah pernikahan, saya bilang ini menikah ini berbahaya sebenarnya. Karena saudara itu duta, suami istri itu duta. Karena suami itu mewakili Kristus dan istri itu mewakili jemaat. Jadi kalau orang mau tahu bagaimana sih hubungan Kristus dengan jemaatnya, lihatlah kepada rumah tangga kalian berdua. Maka begitu orang lihat hidup suami, orang akan tahu begitulah Kristus memperlakukan jemaat. Kalau orang lihat hidup istri, begitulah tunduknya jemaat pada Kristus. Jadi kalau ada suami yang bikin istrinya babak belur dan belur berbabak-babak, dia mau bersaksi kepada dunia, begitulah cara Kristus memperlakukan gereja. Tapi kalau ada istri yang merongrong suaminya, dia mau bersaksi bagi dunia, demikianlah jemaat merongrong Kristus. Jadi tidak bisa. Suami istri Kristen itu adalah perwakilan Kristus dan jemaat. Nah kalau saudara kawinnya sama orang yang tidak percaya Yesus, misalnya saudara laki Kristen, saudara mewakili Kristus, dia tidak percaya Yesus, bagaimana dia yang tidak percaya Yesus bisa mewakili jemaat? Atau kalau saudara perempuan, itu perwakilan jemaat, suamimu itu tidak percaya Yesus, bagaimana dia bisa menjadi perwakilan Kristus? Maka pernikahan beda iman itu sebenarnya gagal memenuhi amanat Alkitab terkait dengan hubungan suami istri. Karena hubungan suami istri itu bukan hanya laki perempuan selesai. Itu adalah makna simbolis hubungan Kristus dan jemaat. Ya, makanya orang tua, ya, tolong jangan restui anakmu yang adalah anak Allah kawin dengan anak setan. Ini bukan ekstrem, tapi memang Alkitab mengatakan demikian. Yang muda-muda nih yang semendarat sama orang lain yang tidak seiman, pulang putuskan segera. Percaya, maka dulu semua kita yang belum percaya, itu kita anak iblis. Tapi begitu percaya, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Berarti jadi anak Allah sejak percaya. Sebelum percaya bukan anak Allah. Itulah sebabnya saudara, kita itu sebenarnya anak Allah. Beda dengan Kristus anak Allah. Kristus itu anak Allah dari kekal, dan dia anak tunggal satu-satunya. Kita ini anak apa? Kita ini ada adopsi. Ya, di Galatia 5 ayat 4, kita diterima sebagai anak. Lihat Alkitab bahasa Inggrisnya adoption of son. Jadi kita semua anak adopsi. Dulu kita bukan anak, begitu disebut percaya, kita jadi anak, berarti relasinya baru. Makanya kita bisa menyebut dia Bapa. Nanti sampai Bapa yang Maha Kuasa baru kita bahas Bapa lebih banyak ya. Tapi itu artinya percaya itu relasi. Percaya itu melahirkan relasi baru. Tanpa itu relasinya lama. Kita bukan hanya anak iblis, tapi kita musuh Allah. Kalau belum percaya Yesus. Makanya Paulus bilang, kita pada waktu kita masih seteru, berarti dulu kita musuh Allah. Sejak kita beriman, baru kita hidup dalam damai sejahtera. Kita jadi anak Allah. Dulu kita nih musuh Allah. Makanya saya hidup di daerah Kristen yang banyak orang Kristen, tapi nggak sungguh-sungguh percaya Yesus. Bahkan banyak pendeta pakai kuasa gelap. Ya, majelis gereja pakai kuasa gelap. Saya pernah berkunjung pelayan di satu tempat, saudara. Lalu pendetanya cerita, Pak, kami di sini punya majelis gereja jago sekali, Pak. Oh, jago apa? Dia punya banyak piaraan, Pak. Istri banyak? Bukan. Ya, dia punya entah dia piara apa itu ya. Banyak sekali setan-setannya, jin-jin. Tapi dia orang baik, Pak. Maksudnya, kami itu mau membangun gereja. Tapi karena tanah gereja itu di atas gunung, itu trek tidak bisa naik, bawa material. Jadi trek harus turunkan pasir, batu, kayu, segala macam semen itu di bawah gunung sana.
Lalu pendeta mulai kasih pengumuman, jemaat sekalian besok kita kerja bakti, bawa kayu, semen, naik gunung supaya dibangun. Tapi ini majelis bilang, jemaat tidak usah serahkan sama saya. Malamnya dia perintahkan seluruh jin-jin yang dia pelihara tuh, angkat batu, kayu, semen, semua naik atas gunung. Besok pagi semua sampai. Saya bilang, wih, saya baru tahu ada setan bantu pembangunan gereja. Satu kali ada acara gereja mau tutup jalan, minta izin polisi, tidak diizinkan. Tapi dia bilang, pendeta buka tenda. Setelah tenda buka, dia jalan 1 kilo ke sana, dia bawa kapur, dia garis di melintang di jalan. Kebaktian mulai. Tidak ada motor atau mobil bisa lewat. Kena garis, mesin mati. Selesai ibadah, dia tinggal hapus garisnya, hidup semua. Tadi saya heran ada setan bantu pembangunan gereja. Sekarang setan bantu pelayanan. Luar biasa tuh. Nah, seperti itu saudara. Makanya saya berkhotbah, celakalah gereja kalau pendetanya bukan orang percaya. Setiap minggu kamu pergi ke gereja dan hanya mendengar seorang anak iblis berdiri dari mimbar dan berkhotbah untuk kau. Celakalah gereja yang pelayan-pelayannya adalah anak-anak iblis yang hanya berjubah imam. Percaya itu relasi. Maka saya waktu merenungkan Mazmur 23-nya tentang Daud bilang Tuhan gembalaku itu ya. Itu indah sekali saudara. Kenapa Daud sampai bikin pengakuan iman Tuhan adalah gembalaku? 2 pengalaman membangun itu. Pertama, dia sendiri gembala. Jadi karena dia gembala maka dia tahu bagaimana gembala urus domba. Ya. Bagaimana gembala kasih makan domba. Bagaimana kalau domba sakit dia urus. Bagaimana kalau di tempatnya dia di Bethlehem itu padang rumput tidak ada, air tidak ada. Saudara, Daud itu kan orang Bethlehem. Pada musim-musim tertentu, padang rumput dan air di Bethlehem tidak ada. Ini domba begini banyak mau makan apa? Mau minum apa? Nah, tapi pada musim-musim seperti itu, di mana di Bethlehem terjadi kekeringan, ada satu wilayah yang banyak rumput hijau dan air tenang. Itu di mana? Di Yeriko. Untuk pergi ke Yeriko dari Bethlehem tidak ada jalan lain yang lebih pendek kecuali melalui suatu wadi yang namanya Wadi Kelt. Wadi Kelt itu jurang kiri kanan. Nanti saudara bisa cari di Google saja Wadi Kelt itu ya. Jurang kiri kanan dan ada banyak gua di sana sampai begitu curam sampai matahari kadang-kadang tidak kelihatan di sana sehingga siang hari pun rasanya mau malam. Belum lagi ada pencuri, perampok di sana, binatang buas di sana. Karena mengerikan itulah, maka orang Ibrani memberi nama tempat itu Gait Salmafet. Gait Salmafet itu diterjemahkan dalam Mazmur 23, lembah kekelaman. Tapi itu bukan terjemahan yang harfiah. Gait Salmafet itu bukan lembah kekelaman. Gait Salmafet harfiah adalah lembah bayang-bayang maut. Makanya Daud bilang, ketika aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut. Jadi Daud biasa lewat Gait Salmafet itu. Itu pengalaman pertama. Pengalaman kedua, karena dia pernah dikejar-kejar Saul kayak serigala mau kejar domba. Pada saat seperti itulah dia merasa sama seperti dia tolong domba-dombanya, Tuhan tolong dia. 2 pengalaman ini akhirnya membuat dia bikin pengakuan iman, Tuhan adalah gembalaku. Tapi yang menarik begini, coba saudara lihat Mazmur 23 ayat 1. Tuhan, T-U-H-A-N besar semua. Ada 2 macam penulisan Tuhan. T-U-H-A-N besar semua, itu bahasa Ibrani-nya Yahweh. Tapi kalau cuma T-nya saja besar, U-H-A-N kecil, itu Adonai. Ya. Nah, Tuhan adalah gembalaku. Ayat 2. Dia membaringkan aku. Dia menjaga. Dia, kalau dia artinya Daud lagi ngomong sama siapa? Dia ngomong kepada orang lain. Ngomong tentang apa? Tentang Tuhan. Maka di ayat 1 sampai ayat 3, Daud sedang ngomong tentang Tuhan. Tapi saudara lihat mulai ayat 4.
Sekalipun aku berjalan dalam kekelaman, aku tidak takut, sebab engkau berubah. Dari orang ketiga tunggal berubah jadi orang kedua tunggal. Engkau besertaku. Gadamu, tongkatmu, ayat 5, engkau menyediakan hidanganmu, engkau mengurapi, ayat 6, di rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi saudara lihat, ayat 1 dan ayat 6, ujung awal dan ujung akhir Yahweh. Ya kan? Tapi ayat 2 sampai ayat 3, dia. Ayat 4, ayat 5, engkau. Berarti artinya apa? Dalam Mazmur ini, pertama, Daud bicara tentang Tuhan. Tapi yang kedua, dia bicara dengan Tuhan. Ada perubahan. Maka seimbang. Bicara tentang Tuhan dengan bicara dengan Tuhan itu seimbang. Harus seimbang. Ada orang terlalu banyak bicara dengan Tuhan. Doa pagi, doa malam, doa puasa, doa semalam. Tapi pernahkah dia berbicara tentang Tuhan? Bersaksi kepada orang lain tentang Tuhan? Nyaris tidak ada. Tapi ada banyak orang bicara tentang Tuhan. Dan biasanya itu penyakit pendeta-pendeta. Tapi jarang bicara dengan Tuhan. Kayak saya nih, satu hari bisa khotbah sampai 5 kali. Berarti banyak bicara tentang Tuhan, bukan? Tapi berapa banyak saya bicara dengan Tuhan? Nah, itu masalah lain. Kadang-kadang terjebak terlalu banyak bicara tentang Tuhan, lupa bicara dengan Tuhan. Ya toh? Nah, Daud bikin keseimbangan. Setelah dia membawa Tuhan dalam relasi pribadi, Tuhan adalah gembalaku, habis itu dia rajin bicara dengan orang lain tentang Tuhannya, bersaksi tentang Tuhannya, habis itu dia juga bicara dengan Tuhan. Berarti kita bisa lihat dalam iman Daud, dia bukan hanya membawa Tuhan pada tataran pribadi, tapi relasi dengan Tuhan itu intim. Ya. Makanya saya bilang kayak orang pacaran tuh, apakah saudara WA pacar saudara 1 bulan 1 kali kah? Atau 1 minggu 1 kali? Ya. Saya kemarin khotbah di satu tempat, saya bikin cerita begini ya. Di satu acara pesta, di pesta itu tuan pesta tiba-tiba bangun dan berkata, saudara-saudara, di tengah-tengah kita hadir seorang seniman luar biasa. Seniman yang telah berprestasi luar biasa. Saya jemput dia untuk mempresentasikan sesuatu di depan. Akhirnya seniman itu maju. Dan dia bilang, saya akan berbicara tentang Mazmur 23. Lalu seniman itu membaca Mazmur 23 dengan gaya puitis yang dramatis sedemikian rupa. Habis begitu saudara, semua orang begitu kagum seniman itu membaca Mazmur 23. Lalu semua tepuk tangan, luar biasa. Selesai dia duduk, tuan pesta bilang, di sini juga ada seorang senior, sesepuh kita. Saya persilahkan dia untuk bicara sesuatu baik kita. Pak tua itu maju dengan sangat sederhana. Dia tidak melihat hadirin, tapi dia matanya kayak melihat sesuatu di atas. Dan dia kembali membaca Mazmur 23 dari mulutnya. Begitu dia selesai, sementara dia bicara, ruangan hening sekali. Selesai dia bicara, semua orang meneteskan air mata. Ketika Pak tua turun, seniman tadi naik. Dan dia berkata, teman-teman, mengapa ketika aku bicara Mazmur 23 kalian semua bertepuk tangan? Karena aku kenal Mazmur 23 dengan baik. Tapi kenapa Pak tua itu ketika bicara kalian semua menangis? Karena Pak tua itu bukan hanya mengenal Mazmur 23 dengan baik, tapi dia mengenal gembala di Mazmur 23 dengan baik. Itulah sebabnya ketika dia bicara, semua kita menangis. Berarti Pak tua itu bukan hanya kenal Mazmur 23 ini, tapi relasi dia dengan gembala itu yang begitu intim. Nah, itulah percaya. Percaya itu bukan hanya sekedar tahu, tapi relasi. Saya kutip kata-kata dari Ben Mills. Dia bilang begini, iman bukan hanya pernyataan intelektual tentang proposisi-proposisi doktrinal, tapi keterlibatan pribadi dengan Allah yang hidup.
Ketika gereja mula-mula mengakui pengakuan iman rasuli, mereka tidak sedang mengikuti formalitas liturgi belaka, melainkan menyatakan komitmen hidup mereka kepada Allah Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus. Iman yang sejati selalu bersifat relasional dan transformatif. Itu ketiga. Sekarang yang keempat. Percaya itu dasar segala keyakinan Kristen. Iman Kristen itu didasarkan pada kepercayaan ini. Ya. Tadi kita sudah baca ya, Roma 10 ayat 9 bilang bahwa jika kamu mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu, kamu akan diselamatkan. Mengaku dengan mulut, percaya dengan hati. Maksudnya adalah kepercayaan dalam hati melahirkan pengakuan lewat mulut. Tapi apabila mulut mengaku tapi hati tidak percaya, itu tidak dianggap sebagai kepercayaan yang menyelamatkan. Maka dasar iman Kristen itu adalah kepercayaan. Ya, jadi di sini kita bisa lihat bahwa iman itu lebih daripada sekedar mengetahui. Ya. Nanti baru kita bahas lagi. Percaya yang menyelamatkan itu yang bagaimana sih? Ya. Karena banyak orang kira dia sudah percaya dan dia pikir dia sudah selamat. Ya. Karena percaya Tuhan memelihara, percaya Tuhan menyembuhkan, percaya Tuhan menolong, percaya Tuhan menghibur, itu tidak sama dengan percaya yang membuat saudara selamat. Itu lain. Tapi percaya macam apa? Nah, nanti baru kita bahas. Oke, sekarang kita masuk pada Allah. Saudara, kalau dikatakan aku percaya kepada Allah, nah maka kepercayaan pada Allah itu melibatkan apa saja? Tentu ada banyak, tapi di sini kita mau bahas beberapa saja. Pertama, mesti percaya bahwa Allah itu benar-benar ada. Itu kepercayaan kita. Dan saudara, ingat pembukaan Alkitab kita di dalam kitab yang pertama, pasal yang pertama, ayat yang pertama, dia bilang pada mulanya Allah. Berarti Allah sudah diperkenalkan di awal kitab. Dan itu berarti Alkitab tidak pernah bikin soal Allah itu ada atau tidak. Alkitab sudah start dengan sebuah keyakinan mendasar bahwa memang Allah itu ada, bukan sebuah proposisi yang diperdebatkan. Bahwa itu ada. Nah, pernyataan Alkitab ini jelas menentang apa yang disebut sebagai ateisme. Ateisme adalah kepercayaan bahwa Allah tidak ada atau tidak percaya bahwa Allah ada. Zaman dulu, sekalipun bukanlah ateis teoritis. Ateis itu ada dua macam. Namanya pertama ateis teoritis. Itu orang yang membangun teori intelektual bahwa Allah itu tidak ada. Orang seperti Ludwig Feuerbach, Friedrich Nietzsche dari Jerman, orang-orang ateis yang mereka mempunyai pemahaman bahwa Allah itu tidak ada. Itu ateis teoritis. Nah, itu memang zaman dulu itu masih sangat jarang. Tapi ada ateis praktis. Ateis praktis itu adalah mereka percaya Allah ada, tapi hidupnya seolah-olah Allah tidak ada. Nah, ateis model begini itu sudah banyak pada zaman Mazmur 1000 sebelum Masehi. Makanya dikatakan di dalam Mazmur 14, Mazmur 10 ayat 4, kata orang fasik dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak menuntut, tidak ada Allah. Mazmur 14, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk jijik perbuatan mereka. Saudara perhatikan ya, Mazmur 10 ayat 4 tadi, ungkapan tidak ada Allah itu dihubungkan dengan orang fasik. Orang fasik, orang jahat berkata tidak ada Allah. Mazmur 14. Ini orang bebal, jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik, lalu mereka bilang tidak ada Allah. Berarti ini ateisnya ateis praktis. Mereka tidak mengeluarkan sebuah teori tertentu untuk membuktikan Allah tidak ada. Seperti Ludwig Feuerbach. Ludwig Feuerbach itu berkata sebenarnya bukan manusia yang cipta Allah, Allah yang cipta manusia. Kenapa? Karena manusia yang frustrasi dengan apa yang ada di dunia, takut, cemas. Lalu dia membentuk gambaran tentang seseorang yang bisa tolong dia, seseorang bisa bantu dia, seseorang yang bisa berkati dia. Nah, bayangan dia tentang seseorang itulah yang disebut dalam bahasa agama sebagai Allah.
Berarti Allah itu sebenarnya produk pikiran manusia yang sakit hati. Kata Ludwig Feuerbach. Maka sebenarnya bukan manusia, bukan Allah cipta manusia, manusia cipta Allah. Dan sekarang banyak ateis yang bertebaran di gereja. Kalau ateis teoritis ini memang mungkin di dunia barat sangat banyak ya. Makanya saudara lihat apologia di barat dengan apologia di timur itu beda. Ya. Kalau saudara pernah belajar cara menginjil lewat Evangelism Explosion. Kalau orang disuruh menginjil tuh Bapak, kalau Bapak mati hari ini Bapak yakin masuk surga? Kan nanyanya gitu. Maka dia kan ada dua begini. Ya, saya enggak yakin. Kalau orang ini tidak yakin masuk surga, pasti dia bukan orang percaya, biar dia Kristen. Tapi kalau Bapak yakin masuk surga, ya saya yakin. Maka pertanyaan kedua, menurut Anda kenapa Tuhan mau menerima Anda di surga? Jawaban dia akan menentukan dia Kristen sungguh-sungguh atau bukan. Ya karena saya sudah dibaptis 3 kali lagi. Ya, bukan hanya 3 kali di sungai Yordan lagi. Nah, kalau dia sampai bilang begitu, artinya ini iman pengertiannya tidak benar. Ya karena saya sudah majelis. Ya karena saya sudah pelayanan. Artinya biar dia yakin selamat, dia sebenarnya belum selamat. Jadi orang kalau tidak yakin selamat, maka kita harus yakin dia tidak selamat. Karena orang Kristen sejati pasti punya keyakinan keselamatan. Orang tidak yakin selamat, pasti tidak selamat. Apalagi orang yang yakin tidak selamat. Ada istri yang ngamuk sama suaminya karena suaminya sering berhubungan dengan mantan. Akhirnya istrinya tanya sama suaminya, kamu ini masih, kayaknya kamu di dunia ini lebih milih mantanmu ya daripada saya ya. Sekarang kalau seandainya kita mati di surga, kamu lebih memilih dia atau aku? Di surga. Wih, suaminya sudah takut kan? Lalu dia bilang, di surga kayaknya aku di neraka deh. Lebih baik di neraka saja. Orang kalau yakin masuk neraka itu pasti dia bukan orang percaya sungguh-sungguh. Dan ingat, orang saksi Yehova itu tidak yakin bukan tidak yakin tidak masuk surga. Seperti saya jelaskan kemarin ya. Karena mereka percaya surga hanya untuk 144.000 orang dan sudah penuh. Masuk neraka tidak juga karena mereka tidak percaya neraka. Mereka sangat yakin tidak masuk surga. Nah itu kan metode di timur. Pernah kami persiapkan mahasiswa teologi untuk, ingat, pertama ketemu orang tanya, kalau kamu mati hari ini masuk surga apa tidak? Oh dia sudah hafal. Kalau dia jawab begini, dia jawab begini. Wih, metodenya sudah mantap. Begitu dia turun terminal, Bapak, kalau Bapak mati hari ini, Bapak yakin masuk surga nggak? Saya tidak percaya ada surga. Langsung blank semua. Buyar semua itu metodenya. Begitu. Ketika metode penginjilan di sini diterapkan pada orang yang tidak percaya atau ateis, makanya penginjilan di barat itu tidak bisa lagi tawar orang. Yohanes pasal 14 ayat 6 berkata, orang nggak percaya Alkitab lu pakai ayat itu. Ya kan? Jangankan dia percaya Alkitab, dia percaya Allah ada saja tidak. Bagaimana mau menginjili dia kayak begitu? Maka penginjilan dalam dunia barat biasanya tutup Alkitab dulu. Dan itu perang melawan ateisme. Bagaimana membuktikan bahwa Allah ada? Nah itu jadi masalah. Nah kebanyakan, saya tidak bermaksud menyederhanakan ini ya. Tapi ingat bahwa kebanyakan orang merasa Allah tidak ada hanya karena dia tidak bisa lihat Allah. Padahal dia tidak sadar bahwa ada banyak hal tidak bisa dilihat. Sebenarnya juga tidak berarti tidak ada. Karena orang tidak pernah bisa lihat angin kan. Tapi angin itu bisa dirasakan. Kalau kamu tidak lihat angin dan kamu bisa percaya angin ada, kenapa kamu harus menuntut melihat Allah baru percaya Allah ada? Apakah saudara percaya yang namanya gravitasi bumi itu ada? Lonjong atau bulat? Tidak, kita tidak pernah bisa lihat kan? Tapi kita percaya karena benda-benda jatuh, itu gravitasi. Ya, udara, oksigen, kasih, pikiran, cinta, gelombang, energi, wifi. Kita tidak pernah lihat. Tapi kita bisa percaya dia ada. Makanya saya bilang, kalau kamu bilang tidak dilihat berarti tidak ada. Kamu pernah lihat listrik? Coba pegang. Tidak ada, tidak. Tapi kalau kamu tidak percaya, tidak bisa dilihat, coba kau pegang kabel telanjang. Saya yakin hari itu kamu langsung percaya dia ada kan?
Ya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Ketidakmampuan manusia melihat Allah bukan menjadi bukti Allah tidak ada. Itu hanya membuktikan ketidakmampuan kita. Dan memang sifat Allah. Lihat Yohanes 4 ayat 24 tuh. Allah itu roh. Barang siapa harus menyembahnya, menyembah dalam roh dan kebenaran. Ini ayat tidak ada hubungan dengan bahasa roh. Maksudnya apa? Allah itu roh. Ini kan Yohanes 4 ya. Ini percakapan antara Yesus dan perempuan Samaria. Nah, ada masalah panjang antara orang Yahudi dan orang Samaria itu saling benci. Zaman ratusan tahun, kira-kira 400-500 tahun sebelum Yesus lahir itu, mereka sudah bermusuhan. Ya. Bermusuhan sampai bikin muncul dua bait Allah. Bait Allah pertama, bait Allah Yahudi, pusatnya di Yerusalem. Bait Allah kedua itu bait Allahnya orang Samaria, pusatnya di Gunung Gerisim. Saling musuhan. Orang Yahudi punya Alkitab Taurat, yaitu perjanjian lama kita, 39 kitab kita. Tapi di mereka tidak sampai 39, hanya 24 saja. Tapi isinya sama. Kenapa mereka Alkitabnya lebih sedikit? Ya karena kita kan ada satu Tawarik, dua Tawarik. Ya, satu raja-raja, dua raja-raja. Mereka itu satu saja raja-raja saja, Tawarik saja, tidak pakai satu dua. Kita ada kitab Esra, kitab Nehemia. Di mereka Esra, Nehemia itu satu kitab. Kita ada Yoel, Amos, Obadya, Mika, Nahum, 12 kitab. Mereka itu satu kitab. Makanya jumlah kitab mereka lebih sedikit. Cuma 24. Tapi 24 mereka isinya sama dengan 39 kitab. Tapi karena orang Samaria musuh sama orang Yahudi, mereka tidak mau terima nabi-nabi Yahudi. Yesaya orang Yahudi tolak, Yeremia tolak, Yeskel tolak, Daniel tolak semua. Akhirnya orang Samaria hanya punya kitab tuh 5. Samaritan, Torah, Kejadian sampai Ulangan. Maka mereka bermusuhan. Orang Yahudi pernah serbu bakar bait Allahnya orang Samaria. Orang Samaria jengkel, balas. Sebelum Paskah pergi ke kuburan, gali tulang-tulang manusia, buang ke bait Allah, menajiskan bait Allah untuk menggagalkan upacara mereka. Nah, maka sudah ada 2 tempat ibadah. Lalu Yesus bertemu dengan orang Samaria itu. Makanya orang Yahudi kalau berdoa di mana? Kiblatnya Yerusalem. Orang Samaria kiblatnya ke Gerisim. Nah, setelah itu kita bisa lihat bahwa Yesus bicara dengan perempuan Samaria. Lalu perempuan Samaria bilang, nenek moyang kami menyembah di gunung ini. Kamu berkata dari Yerusalem. Itu 2 tempat ibadah. Lalu Yesus bilang, memang nenek moyang kalian di gunung Gerisim, kami di Yerusalem. Akan tiba saatnya orang tidak menyembah di gunung ini dan juga di Yerusalem. Allah adalah roh. Barang siapa menyembahnya, menyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya apa? Ada saatnya Allah tidak bisa dikurung milik kalian di Gerisim. Ada saatnya Allah tidak bisa dikurung di Yerusalem milik Yahudi. Allah itu roh. Allah itu roh artinya apa? Artinya dia tidak terbatas tempat. Karena itu menyembah dalam roh. Itu artinya apa? Ini bukan bahasa roh nih. Menyembah dalam roh artinya menyembah Allah yang tidak terikat tempat. Maka kamu berdoa di Yerusalem, kuasanya sama dengan di Gerisim. Kuasanya sama dengan di Pik. Kuasanya sama dengan Tangerang. Jadi jangan merasa bahwa kalau berdoa di Yerusalem pasti lebih mujarab. Makanya adalah kebodohan kalau saudara pergi ke Israel lalu titip doa-doa tusuk-tusuk di batu dulu. Memangnya lebih manjur? No. Kalau zaman dulu ya. Tapi Tuhan bilang akan tiba saatnya dan sudah tiba sekarang. Makanya berdoa di Jakarta dengan berdoa di Yerusalem sama itu. Israel itu punya nilai plus, bukan secara rohani. Kalau rohani sama saja dengan kita. Kelebihan mereka hanya di nilai historisnya. Ya, makanya kita juga ya jangan tergila-gila dengan Israel juga. Karena mereka juga banyak tidak percaya kok. Makanya ada 2 orang pacaran. Yang cewek ini kayaknya Israel mania. Dia bilang, kakak, kita 2 sudah pacaran, tapi saya mau kalau kita 2 nikah di Kana. Ya toh, tempat Yesus memberkati. Kita 2 nikah di Kana. Setelah itu kita 2 pindah. Aku ingin melahirkan di Bethlehem. Setelah itu kita pergi ke Nazaret, besarkan anak kita. Jadi menikah di Kana, melahirkan di Bethlehem, tinggal di Nazaret. Lalu laki bilang, ya sudah.
Kalau kau mau begitu, nanti nikah di Kana, melahirkan di Bethlehem, besarkan anak di Nazaret. Habis itu kita ke Golgota ya. Bikin apa? Biar kakak disalibkan saja di sana. Ya. Nah, jadi kita bisa lihat Allah itu roh, artinya Allah itu memang tidak terlihat, ya. Nah, makanya coba lihat Kolose 1 ayat 15, dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Roma 1 ayat 17, Allah yang kekal yang tak nampak. 1 Timotius 6 ayat 16, seorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Nah, jadi memang Allah itu tidak bisa dilihat. Terus bagaimana kita tahu Allah ada? Sama seperti angin tidak bisa dilihat, tapi kita bisa tahu dari gerakannya, maka orang bisa lihat Allah. Tahu Allah dari mana? Lihat Roma 1 ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, berarti Allah kan tidak nampak. Kekuatannya yang kekal, keilahiannya itu tidak nampak. Tapi dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Dalam terjemahan Indonesia sehari-hari dia bilang dapat difahami oleh manusia melalui semua yang telah diciptakan. Berarti melalui penciptaan kita bisa tahu Allah ada, kenal Allah. Makanya Mazmur 119, langit menceritakan kemuliaan Allah, cakrawala beritakan. Makanya kalau langit itu menceritakan kemuliaan, lihat apa? Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi riuh guru ku dengar. Setelah itu aku memuji kebesaran. Berarti langit menceritakan bahwa Tuhan itu besar, Tuhan itu ada, ya. Maka kita tidak bisa lihat Allah, tapi kita bisa tahu dari dunia ini, keberadaan dunia ini. Maka ateisme, kita bisa melawan ateisme dengan argumentasi kosmologis ini. Sekarang, kalau saudara pergi ke hutan, di tengah hutan, saudara lihat ada 3 batu, ada api menyala di atas tungku, ada periuk di atas, ada air panas di sebelah, ada gelas, ada kopi. 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, itu ada dengan sendiri. Atau kemungkinan kedua, ada yang membuat itu. Yang masuk akal pilih mana? Pilih yang kedua. Kita tidak akan pikir bahwa itu ada dengan sendiri. Lalu bagaimana alam semesta yang ada ini kita bisa berpikir bahwa itu ada sendiri? Nah, mungkin. 2 orang ilmuwan bersahabat yang biasanya lihat teropong, lihat tata surya. Satu kali dia datang ke rumah temannya membuat miniatur dari alam semesta di atas kaca, di atas meja. Lalu teman yang ateis itu berkata, "Wih, siapa yang bikin ini?" Lalu teman yang percaya, "Tidak ada yang bikin, dia tiba-tiba saja ada." Marahlah, "Kau kira aku gila kah? Masa ini tiba-tiba ada?" Lalu dia bilang begini, "Yang miniaturnya saja kamu percaya bahwa harus ada yang buat. Kamu anggap gila kalau ada sendiri. Kenapa yang aslinya kamu bisa anggap ada dengan sendiri?" Ya, karena itu memang kita nggak bisa lihat dia, tapi kita bisa tahu bahwa dia ada. Makanya Yesaya 40 ayat 26, arahkan matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekalian. Arahkanlah matamu. Maka adalah bagian dari iman untuk percaya Allah itu ada. Ibrani 11. Barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah itu ada. Aku percaya kepada Allah. 1, Allah itu ada. Yang kedua adalah Allah itu Tritunggal, bersambung. Tuhan memberkati kita. Silahkan ditulis pertanyaannya dan nanti kita akan seleksi, kita akan pilih untuk apa yang akan kita bahas. Di luar itu kalau bisa kita akan tanya jawab di konteks ini dulu, meskipun nanti kita akan ada waktunya untuk konteks yang lain-lain. Karena ini seru banget, ternyata Bible Class itu seseru itu gitu, dimana kita akan menemukan tadi sepintas aja, oh ternyata menyembah dalam roh dan kebenaran itu nggak sesimpel itu gitu ya. Ternyata itu Gerizim, ternyata itu Yerusalem. Pak Esra juga bahas juga tentang belalang, tentang pintu masuk lubang, orang kaya susah masuk kerajaan surga, dan banyak hal lagi gitu ya. Itu akan kita bahas, menarik sekali, tetapi kita nanti akan satu persatu. Kita akan fokus ke
pengakuan iman rasuli terlebih dahulu. Pak Esra, sambil teman-teman BBC lagi install dan juga pertanyaan, kita akan bahas dulu yang pertama Pak Esra. Pak Esra, apakah boleh dijelaskan makna HPDT dalam konteks percaya? Apakah ada indikator untuk mengevaluasi? Sebentar, HPDT ini saya juga kurang ini nih. Pertanyaannya si penanya mungkin bisa dijelaskan, ada yang bertanya tentang HPDT, bisa dijelaskan nggak? Hidup mungkin. Apa? Ya. Hidup itu. Ya, silahkan. HPDT maksudnya apa? Oh, hubungan pribadi dengan Tuhan gitu. Hubungan pribadi dengan Tuhan gitu. Luar biasa ini. Saya terjemahinnya susah ini soalnya gitu. Pak Esra, apakah boleh dijelaskan makna hubungan pribadi dengan Tuhan dalam konteks percaya? Apakah ada indikator untuk mengevaluasi kualitas hubungan pribadi dengan Tuhan yang dimiliki seorang percaya? Begini ya, kalau orang percaya itu kita beriman, kita menjadi percaya. Pada saat kita percaya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita diberikan Roh Kudus. Ya. Itu saudara bisa lihat dari Efesus pasal 1. Ya, ayat yang 13, 14, ketika kamu percaya, kamu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Ya. Nah, Yesus juga bilang bahwa barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkan ialah roh yang diterima mereka yang percaya kepadanya. Jadi, kalau saudara benar-benar percaya, pasti ada Roh Kudus. Maka kita bisa lihat waktu kita percaya, beriman, nomor satu yang terjadi itu adalah pembenaran. Itu disebut dalam bahasa teologis disebut sebagai justification. Justification itu bukan kita jadi benar, tapi kita dianggap benar oleh Tuhan. Karena kita ada di dalam Kristus. Kristusnya orang benar, maka kita dianggap orang benar. Waktu kita belum percaya Yesus, kita ini masuk, jadi begini, menurut teologi Paulus, manusia itu hanya masuk dua grup. Perwakilannya manusia itu kepalanya dua. Grup pertama itu Adam, kepalanya. Grup kedua itu adalah Kristus. Untuk masuk grup Adam, tak usah bikin apa-apa. Begitu kamu lahir sebagai manusia, kamu sudah masuk grup Adam. Nah, Adam itu apa? Orang berdosa. Karena kamu ada dalam grup Adam yang berdosa, maka kamu dianggap orang berdosa, statusmu. Kedua, manusia baru itu Kristus. Nah, Kristus ini orang benar. Begitu kamu pindah ke Kristus, maka Allah melihat, oh ini orang sudah masuk ke Kristus. Kebenaran Kristus diperlakukan, kamu jadi orang benar. Itu namanya justification. Nah, setelah justification, karena kita diberikan Roh Kudus, maka ada yang namanya sanctification, pengudusan. Begitu Roh Kudus masuk, dia melakukan pengudusan. Karena dia melakukan pengudusan, maka disitulah kita melihat lahirlah apa yang disebut sebagai buah roh. Maka buah roh itu hadir dalam bentuk perbuatan-perbuatan baik. Maka orang kalau sudah betul-betul beriman, maka efeknya adalah dia pasti akan ada Roh Kudus, dan Roh Kudus itu melahirkan perbuatan baik. Maka perbuatan baik itu bukan syarat dia selamat, tapi akibat dari keselamatan karena percaya. Makanya ketika orang mengaku dia sudah percaya, tapi ternyata hidupnya buruk terus, itu yang Yakobus bilang iman tanpa perbuatan itu mati. Mati itu alias tidak ada. Jadi sebenarnya kamu hanya mengaku bahwa kamu beriman, tapi tidak ada. Nah, makanya kalau omong hidup apa HDP, itu itu tuh ya. Nah, apakah itu ada hubungan dengan kepercayaan? Ya pasti ada. Tapi ingat bahwa itu bukan hanya sekedar membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, tapi melahirkan perbuatan baik. Coba kasih tunjuk ayat Alkitab Efesus 2, 8, 9, 10. Ya, mungkin Alkitabnya standby ya, supaya kita bisa lihat ayat gampang. Efesus 2, 8, 9, 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kasih karunia itu apa? Kasih karunia itu adalah apa yang diberikan yang sebenarnya kamu tidak layak dapat. Kalau kamu kerja sama saya 1 bulan saya kasih 5 juta, itu namanya gaji, itu namanya upah.
Tapi kalau kamu tidak kerja sama saya, tiap bulan saya jatah 5 juta, itu namanya kasih karunia. Tapi kalau kamu sudah tidak kerja sama saya, keliling Jakarta fitnah saya, tapi saya kasih 5 juta tiap bulan, itu namanya kasih karunia yang besar. The amazing grace itu, ya. Kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Next. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang memegahkan diri. Karena begitu keselamatan hasil pekerjaan kita, ada kemungkinan memegahkan diri. Kenapa Pak Yos bisa masuk surga, saya masuk neraka? Karena Pak Yos lebih baik dari saya sih. Kenapa kita dulu masuk surga, Bapak sana masuk neraka? Karena kita dulu lebih baik dari dia. Tapi kalau sebenarnya itu hanya hadiah, Bapak layak masuk neraka, saya layak masuk neraka, dia juga layak masuk neraka. Jadi sebenarnya kenapa yang membuat kita dulu masuk surga? Kita kan layak masuk neraka. Ya hanya anugerah saja kan. Ya, jadi keselamatan itu bukan usaha kita, itu hadiah dari Tuhan. Jadi jangan pernah berasa bahwa saya perlu buat ini, buat itu, lakukan ini, lakukan itu untuk selamat. Nanti saudara tidak selamat. Selamat itu karena iman. Tapi setelah beriman dan selamat, ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Berarti pekerjaan baik itu hasil dari iman. Setelah selamat. Jadi kalau saudara lihat baik-baik ya. Coba kasih tunjuk Roma pasal 3 ayat 10. Roma pasal 3 ayat 10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ayat 11. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Terus 12. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, satu orang pun tidak. Tidak ada yang berbuat baik. Alkitab bilang tidak ada yang berbuat baik. Kenapa tidak ada yang berbuat baik? Ibrani 11 ayat 6. Ini kalau ngomong begini pakai ayat ya. Jadi kita tidak bikin teori-teori sendiri. Ini baru Bible class gitu ya. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Tanpa iman tidak ada yang berkenan. Sekarang kalau Pak Yos lihat orang kelaparan di situ ya, mau mati, Bapak tolong kasih dia makan, baik gak? Baik. Nolong orang kasih makan itu baik Pak. Tapi kita ke Tuhan lihat ada iman di hati gak? Tidak ada. Tanpa iman, tidak ada yang berkenan. Berarti Bapak kasih orang makan, orang miskin makan pun tidak berkenan pada Tuhan. Kamu lihat orang kecelakaan, tolong, baik, mestinya baik. Tapi Tuhan lihat, ada iman? Ternyata tidak ada. Kalau begitu, Tuhan tidak berkenan juga. Itulah sebabnya perbuatan baik manusia macam apapun, kalau dia nggak beriman, Tuhan tidak bisa berkenan. Bukan hanya tidak berkenan. Sekarang Roma 14 ayat 23. Kalimat terakhir. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah yang tidak berdasarkan iman adalah. Jadi Bapak tolong orang mau mati kelaparan, Bapak kasih makan ya. Baik ya mestinya ya. Tapi Tuhan lihat ada iman? Tidak ada. Berarti tidak berkenan. Tapi berlakukan hal itu. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Kasih makan orang lapar yang hampir mati tanpa iman? Dosa. Berarti Bapak kasih makan orang itu dosa loh. Pergi ke gereja tapi tidak beriman adalah dosa. Kasih persembahan tapi tidak berdasarkan iman? Dosa. Berkhotbah tapi tidak berdasarkan iman? Dosa. Jadi sebenarnya kita buat apa saja kalau tidak ada iman itu jadi dosa. Nah sekarang begini coba. Kalau kasih persembahan tidak berdasarkan iman, dosa. Kalau kasih persembahan jadi dosa, mending nggak usah kasih persembahan lah. Tapi kalau tidak kasih persembahan, coba Yakobus 4 ayat 7. Yakobus 4 ayat 7. Ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana dia harus berbuat baik tapi tidak melakukannya, berdosa. Kalau kamu kasih persembahan tidak ada iman, kamu dosa. Kalau begitu nggak usah kasih. Nggak kasih, kamu tahu kasih persembahan itu baik. Tapi kamu nggak lakukan, dosa juga. Jadi kamu tidak kasih, kamu kasih dosa, tidak kasih dosa. Pergi ke gereja tidak ada iman, dosa. Kalau begitu nggak usah, juga dosa. Maka bagi orang tidak beriman itu, buat jahat dosa, buat baik dosa, tidak buat baik juga dosa. Jadi kalau kita kumpul, kita punya perbuatan baik, jadi apa? Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain. Segala kesalehan. Jadi kesalehan itu perbuatan baik. Kalau dikumpul segalanya, suruh Tuhan nilai kain kotor. Sudah tahu kain kotor apa itu? Itu bukan kain kotor sembarang.
Kalau saudara bisa kasih tunjuk terjemahan lain bahasa Inggrisnya, saudara akan lihat bahwa kain kotor itu kain pembalut wanita pada zaman dulu. Itu kain kotor yang dimaksudkan di situ. Nah, nanti di NIV itu dia bilang bahwa itu ya seperti kain yang bernoda secara tetap. Itu menunjuk pada kain pembalut wanita. Nah, kalau begitu, apakah kita mau mengandalkan kain pembalut ini untuk masuk surga? Nggak bisa. Kalau begitu, mau berbuat baik untuk selamat itu berbuat baiknya 0. Kalau perbuatan baiknya tidak ada, apa yang kamu andalkan untuk selamat? Maka semua perbuatan baik sebelum orang beriman nilainya 0. Maka kamu harus beriman dulu. Setelah beriman karena Roh Kudus diberikan lalu melahirkan perbuatan baik, itu mestinya adalah normal. Tapi setelah perbuatan baik keluar setelah beriman, Tuhan masih ganjar lagi dengan upah. Maka perbuatan baik baru dihitung oleh Tuhan setelah ada iman. Nah, setelah beriman kamu kasih persembahan, Tuhan hitung, ya. Setelah beriman kamu kasih air sejuk secangkir, kamu tidak kehilangan upahnya. Setelah beriman kamu rajin melayani, maka dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Maka nanti kita bukan hanya masuk surga, tapi dapat upah di surga. Nah, ini habis omong dia kasih air. Tidak kehilangan upahnya. Nah, gitu ya. Jadi kalau begitu kita bisa lihat bahwa jangan berbuat baik untuk selamat. Nanti kamu tidak selamat. Beriman dan selamat, dan kalau iman itu benar pasti akan melahirkan perbuatan baik, ya. Jadi bukan hanya hidup dekat dengan Tuhan, efek dari percaya, tapi memunculkan perbuatan baik, ya. Wow, tepuk tangan dulu boleh sama-sama. Jadi ini saking satsetnya Bapak Ibu Saudara yang sudah terkoneksi dan masuk dalam WhatsApp grup BBC Bethlehem Bible Class, sudah ada rangkuman dari pertemuan hari ini. Jadi saudara juga bisa baca rangkumannya sehingga bisa memunculkan pertanyaan dari Anda. Seru kan ternyata ya, kita baru membahas tentang iman. Sebegitu dalamnya tentang iman. Pak Isra, pertanyaan kedua. Apakah pengakuan iman rasuli adalah pengakuan iman sekaligus cara Protestan membuktikan bahwa pengajarannya tetap melanjutkan suksesi apostolik? Ya, jadi pertama kita bisa lihat itu memang fungsi baptisan ya. Saya sudah bilang bahwa ini cukup tua pengakuan iman ya. Ini sudah cukup tua. Kita mewarisi bukan gereja-gereja abad sekarang yang buat ya, dari abad yang keempat, dan itu disebut sebagai pengakuan iman Roma tua. Jadi mestinya kita dengan Roma Katolik pun dari abad 4 itu punya pengakuan iman yang sama. Belakangan muncul pengakuan-pengakuan iman yang lain seperti Nisea ya, pengakuan iman Athanasius dan sebagainya, tapi itu jauh lebih rumit karena mereka langsung respon bidat. Ya, langsung respon pada bidat, makanya dibuat pengakuan imannya sangat detail, sangat rumit juga. Yang paling mudah untuk dipelajari ini adalah pengakuan iman rasuli. Jadi sebenarnya dengan adanya pengakuan iman rasuli, seperti saya bilang, kata rasuli di situ bukan berarti para rasul yang bikin, tapi dibikin atas dasar kepercayaan para rasul. Sehingga sebenarnya dengan mengikuti pengakuan iman ini dan memahaminya, kita boleh pastikan bahwa iman kita sekarang ini masih persis seperti imannya rasul-rasul dulu. Tidak ada perubahan. Nah, kita ingat ya, banyak tuduhan terhadap iman Kristen bahwa Alkitab kita sudah diubah. Seolah-olah kita punya ajaran sekarang ini sudah beda dengan yang gereja mula-mula. Tidak. Dari sisi ajaran, kita ada warisan pengakuan iman, kredo ini. Dari sisi Alkitab, kita sebelum tahun 1945, Alkitab kita ini semua diterjemahkan berdasarkan naskah Masoretis dari abad yang ke-8 dan abad 9. Nah, tetapi 1945 ada penemuan Dead Sea Scroll, naskah Laut Mati, yang berasal dari abad 2 sebelum Masehi. Itulah yang disebut sebagai naskah Laut Mati, naskah Qumran. Nah, kalau mau cari tahu iman kita berubah atau tidak, ya coba bandingkan saja naskah Qumran, Dead Sea Scroll itu dengan naskah Masoretis, ya. Maka tidak ada perubahan ajaran dari dua kitab yang sudah jarak 2000 tahun. Ya, hampir 2000 tahun. Karena itu tuduhan bahwa Alkitab kita dipalsukan itu hanya tuduhan omong kosong, tidak bisa bukti dari naskah teks itu. Tapi dari sisi pengajaran kita juga punya pengakuan iman yang dari abad-abad awal gereja. Jadi kita boleh pastikan bahwa kita percaya Yesus Tuhan itu persis seperti gereja mula-mula dulu. Kita percaya Tritunggal itu persis seperti gereja mula-mula. Ambil contoh saja Polikarpus, uskup dari Smyrna. Itu adalah murid langsung dari Rasul Yohanes.
Ya, waktu dia mau dibakar itu ya, waktu disuruh mau dibakar dia bilang, sudah tidak usah, saya masuk sendiri. Waktu sebelum dia masuk api, dia berdoa kepada Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu muridnya Rasul Yohanes. Makanya tuduhan mereka, orang bodoh-bodoh itu bahwa Yesus baru diangkat jadi Tuhan tahun 325 pada konsili Nisea, itu tuduhan bodoh. Kenapa? Satu, waktu Yesus lahir saja, mereka sudah hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Lukas pasal 2 ayat 11 kan. Jadi Kristus sudah disebut Tuhan waktu lahir. Bagaimana baru diangkat jadi Tuhan tahun 325? Ya, Yohanes pasal 20 itu. Ya, tadi kita baca, Thomas bilang, ya Tuhanku dan Allahku. Rasul-rasul sudah percaya Yesus Tuhan dan Allah. Jangankan itu, sebelum lahir saja, Yesaya 9 ayat 5. Namanya disebutkan orang Allah yang perkasa. Jadi sebelum lahir sudah disebut Allah. Waktu lahir disebut Tuhan. Sepanjang hidup disebut Tuhan. Bagaimana masih diangkat jadi Tuhan tahun 325? Nah, itu buta sejarah. Jadi pengakuan iman adalah salah satu hal yang membuktikan bahwa iman gereja tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Ya. Ya, semoga menjawab. Dan Anda terus bisa berproses untuk memasukkan pertanyaan Anda. Saya mengingatkan lagi yang belum masuk ke WhatsApp group, Anda juga bisa segera scan ke WhatsApp group sehingga rangkumannya Anda bisa baca dan Anda bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Pak Estra, jika orang mati langsung ke surga atau neraka, di manakah keadilan Allah yang menghukum iblis di neraka pada saat penghakiman terakhir? Kenapa orang mati langsung masuk surga menjadi ketidakadilan bagi Allah untuk menghukum iblis? Nah, ini memang ada beda pandangan dulu ya antara aliran-aliran gereja. Pertama, saudara, kalau dalam kepercayaan saksi Yehova, mereka kan tidak percaya ada surga neraka. Surga ya cuma 144.000, neraka tidak ada. Orang yang tidak percaya Yesus, musnah. Itu saksi Yehova. Kalau Advent, mereka percaya doktrin sleep of the soul. Jadi orang mati itu, dia mati lalu dia hilang kesadaran. Orang mati itu seperti tidur panjang. Kapan bangunnya? Waktu Tuhan Yesus datang. Nah, itu Advent. Kalau Roma Katolik, itu percaya purgatori, api penyucian. Maka mereka membagi, ada orang yang disebut orang suci, itu santa-santa, santo-santo. Begitu mati langsung surga. Tapi ada orang berdosa berat, lakukan mortal sin, begitu mati langsung masuk neraka. Tapi kayak model kayak kita juga yang mau bilang, ya enggak suci-suci amat juga ya, tapi masih lumayan. Kita ini akan masuk surga, tapi masih perlu disucikan. Maka kita perlu mampir dulu di api penyucian. Di situ kita dibakar oleh api yang tak beda dengan api neraka. Disitulah kita disucikan, dan nanti orang bisa cepat keluar, bisa lama. Tergantung dari doa keluarga yang masih hidup. Makanya kalau papamu masuk ke api penyucian, kalau kamu rajin doa, ya beramal, itu papamu bisa cepat keluar. Tapi yang paling lama itu adalah sampai Tuhan Yesus datang. Yaitu dalam doktrin Roma Katolik. Pandangan mayoritas gereja itu adalah tempat penantian. Jadi begitu mati masih mampir dulu di satu tempat yang katanya itu bisa nama Firdaus, nama Hades. Ya, mampir dulu kapan Tuhan Yesus datang, baru dihakimi dan masuk surga dan masuk neraka. Sementara ada pandangan lain yang begitu mati orang langsung ke surga atau ke neraka. Jiwanya atau rohnya, tubuhnya belum. Nah, saya percaya yang demikian. Ya, cukup banyak ayat yang bisa dipakai untuk itu. Ya, misalnya di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke 1, 2 dan seterusnya. Jika kemah tempat kediaman kami ini dibongkar, Allah telah menyediakan. Kata Yunaninya ekomen dalam bentuk present. Artinya begitu kemah ini dibongkar, yaitu tubuhnya hancur, Allah sudah sediakan tempat di surga. Yesus bilang pada penjahat di sebelahnya, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Taman Firdaus. Yesus waktu mati kemana? Dia bilang, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Berarti Yesus menyerahkan roh manusianya ke tangan Bapa di surga.
Sementara dia bicara kepada penjahat ini, hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Kalau Firdaus bukan surga, bagaimana dia bisa bersama-sama? Kan dia kan ke surga, bagaimana dia bisa bersama-sama dengan penjahat? Dia kan maha hadir. Ini roh manusianya, bukan kealahannya. Kealahannya maha hadir, kemanusiaannya tidak. Karena itu kecuali Firdaus, Boleh bahasa Yunaninya adalah paradeisos, turun bahasa Inggris paradise, artinya surga. Lalu saudara lihat di dalam Yudas kan satu pasal saja. Yudas pasal 1 ayat yang ke-7, itu orang-orang dalam Sodom dan Gomora. Coba lihat Yudas 7 ya. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya. Ini kan orang Sodom Gomora kan orang perjanjian lama ya. Yang melakukan percabulan, mengenal kepuasan tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal. Bukan akan, telah menanggung. Berarti waktu surat Yudas ditulis itu orang Sodom sudah di neraka. Ya. Lalu memang ada kontroversi tentang Lukas pasal 16 tentang orang kaya dan Lazarus itu. Ada yang menganggap itu perumpamaan, ada yang menganggap itu sungguh-sungguh. Tapi saudara, saya percaya itu cerita sungguh-sungguh yang dijadikan perumpamaan. Dan begitu orang kaya itu mati, dia menderita sengsara di alam maut. Alam maut itu kata Yunaninya Hades. Hades bisa punya 3 arti. Bisa punya arti keadaan kematian. Arti yang kedua dari Hades itu bisa berarti kuburan. Arti yang ketiga bisa neraka. Nah, saya percaya di situ adalah neraka. Maka begitu orang mati, orang kaya itu mati, dia langsung di neraka. Sementara itu dia bilang sama Bapak Abraham, masih ada 5 saudaraku yang masih hidup. Berarti dunia belum kiamat. Dia sudah di neraka. Sementara Lazarus ada di pangkuan Abraham. Kata pangkuan itu tidak tepat terjemahan dalam Indonesia. Bahasa Inggrisnya bosom. Itu lebih tepat pelukan Abraham. Tapi lebih tepatnya adalah dada Abraham secara harfiah. Kenapa dada? Seperti saya jelaskan minggu lalu ya. Orang Yahudi kalau perjamuan itu duduknya aneh. Karena kita duduk begini. Miring. Bapak miring ke sana, saya miring ke sini. Maka ini saya di dada ini. Kepala beliau di dada sana. Itu kalau makan perjamuan. Kenapa? Karena waktu mereka keluar dari Mesir, mereka kan buru-buru. Makan sambil jalan, makan sambil makan. Nah, jadi makannya terburu-buru. Tapi setelah mereka mendiami tanah Israel, sekarang kalian tidak usah makan buru-buru lagi. Kayak bos hebat, makan sampai setengah tidur. Gelendot. Nah, ada ayat firman Tuhan yang bilang banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama Abraham, Ishak, Yakub dalam kerajaan Bapakku. Berarti Lazarus termasuk yang duduk makan tapi di dada. Berarti Lazarus di mana? Lazarus ada bersama dengan Abraham dalam perjamuan dalam kerajaan Bapakku. Berarti Lazarus di surga dong. Sementara orang kaya itu di neraka. Tapi kan harus ada penghakiman terakhir, Pak. Kenapa sudah masuk neraka? Yang kita tahu seringkali hanya penghakiman terakhir. Sebenarnya ada penghakiman pertama. Penghakiman pertama di mana? Di Ibrani 9 ayat 27. Coba kasih tunjuk. Ibrani 9 ayat 27. Ibrani 9. Ya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja. Sesudah itu dihakimi. Begitu mati dihakimi. Tapi yang masuk surga, masuk neraka itu belum lengkap. Baru jiwanya atau rohnya saja. Tubuhnya belum. Tubuhnya tunggu kapan? Tunggu Tuhan Yesus datang kembali. Aku percaya kebangkitan daging. Nah, itu yang akan kita bahas nanti. Ya. Nah, maka disitulah penting. Mati itu tidak tunggu Tuhan Yesus masuk surga itu tidak, neraka itu tidak tunggu Tuhan Yesus datang. Orang harus masuk neraka juga. Begitu mati tanggal 5, kubur tanggal berapa? Tanggal 8. Tapi kalau tidak percaya tanggal 5 pun masuk neraka langsung. Makanya pentingnya saudara, kasihan loh ya. Ibu mertuamu yang belum percaya Yesus tuh loh. Kasihan loh menantumu yang belum percaya Yesus. Papa mamamu. Kalau dia mati hari ini langsung masuk neraka. Makanya jangan berlambat-lambat. Beritakan Injil lah segera. Amin. Tapi kalau kamu sendiri belum percaya. Kalau ini malam mati. Ya, karena itu jangan tunda-tunda percaya tuh ya. Jangan tunda-tunda, harus segera percaya. Kita ini tidak tahu berapa lama di sini. Jangan bodoh. Ada orang yang pelaut, Pak, terdampar di sebuah pulau. Lalu ditanya, siapa raja di sini?
Orang bilang, nggak ada di sini, nggak ada raja. Kenapa nggak ada raja? Masalahnya di sini undang-undangnya aneh. Siapapun boleh jadi raja, tapi hanya 7 tahun. Habis 7 tahun, lengser pindah ke pulau sebelah. Pulau di sini, ini ada orang. Pulau di sebelah itu binatang buas saja semua. Jadi raja hebat di sini 7 tahun lengser ini pindah di sana, ada ular, serigala, harimau semua tunggu di sana. Jadi ada juga yang jadi raja. Habis itu dilempar sana mati. Maka sejak itu tidak ada orang lagi yang mau jadi raja. Lu mau jadi raja? Mau. Lalu ini pelaut bilang, waduh, syaratnya begitu ya? Iya. Tapi kalau saya jadi raja, saya perintah apa saja kalian mau? Iya dong, mutlak. Tidak ada melawan, tidak. Kalau begitu saya jadi raja. Begitu dia jadi raja, perintah pertama, kirim tentara ke pulau sebelah, bunuh itu binatang buas semua. Ya toh, bunuh semua. Perintah kedua, sebelum lengser, bangun istana lebih hebat dari istana sekarang. Perintah ketiga hampir lengser, kirim pegawai-pegawai terbaik ke sebelah. Begitu 7 tahun selesai lengser, dia pindah ke sebelah. Sudah ada istana di sana, sudah ada pelayan di sana, binatang buas mati semua. Aman dia. Ini orang pintar, Pak. Hidup di sini, tapi otak sampai di sebelah. Jangan hanya mikir ini, besok mati konyol. Hidup di sini sementara, 7 tahun selesai. Nanti bagaimana? Siapkan yang di sebelah. Banyak orang Kristen bodoh kan, hidup cari harta, uang dan segala macam di sini tidak tahu tiba-tiba besok mati. Kalau kamu cukup pintar, kamu harus pikir setelah beralih dari dunia ini kemana? Maka kalau ada kesempatan, percayalah Yesus sekarang juga. Amin. Wow, sebegitu pentingnya ternyata kata percaya itu Pak Ezra ya. Nah, kalau begitu, tapi iblis lain. Iblis itu masih tunggu nanti akhir zaman baru dia masuk. Jadi orang berdosa masuk neraka lebih dulu dari iblis. Coba lihat Wahyu 20 ayat 10 tuh. Wahyu 20 ayat 10. Ya. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang itu antikris, dan nabi palsu itu. Jadi binatang dan nabi palsu. Kalau nanti lihat terjemahan yang lain, dia berbunyi, yaitu tempat dan binatang nabi palsu terlebih dahulu ada. Binatang itu manusia, antikris itu manusia. Nabi palsu itu manusia. Berarti waktu iblis masuk ke sana, itu binatang dan nabi palsu, manusia, antikris dan nabi palsu itu sudah ada lebih dulu. Berarti manusianya masuk neraka lebih dulu. Nanti iblis belakangan. Waktu masuk, mereka disiksa siang malam. Berarti nabi palsunya disiksa, antikrisnya disiksa, iblisnya juga disiksa. Bukan iblis menyiksa. Karena itu hati-hati dengan orang yang dapat penglihatan bahwa di neraka iblis lagi menyiksa-nyiksa orang berdosa. Iblis itu terdakwa yang akan disiksa, bukan algojo yang akan menyiksa. Ya. Dari senyumnya udah pada tahu itu. Ya. Kalau kita ngikuti rundown yang sesungguhnya kita tinggal 5 menit, masih tahan nggak saudara? Oh tahan dong gitu ya. Saya spill satu lagi dulu gitu ya. Karena kayaknya seru ini kalau udah nyentuh surga neraka gitu ya. Pak Ezra, apakah Taman Eden itu surga? Bagaimana kalau kita sudah di surga lalu berbuat dosa lagi, apakah bisa dibuang dari surga lagi? Wah ini aneh banget. Eden itu bukan surga. Ya. Eden itu di bumi ini. Dan kalau kita lihat ada keterangan dalam kitab Kejadian bahwa di Eden itu ada satu sungai yang mengalir, ya. Satu sungai yang mengalir, lalu ada 4 cabangnya, Pison, Gihon, Tigris, Efrat. Itu jelas menunjuk pada kondisi di bumi. Dan itu di wilayah Mesopotamia. Karena itu maka wilayah Mesopotamia itu wilayah Irak sekarang. Jadi sebenarnya Taman Eden secara historis itu ada di Irak. Hanya penggalian arkeologi itu mencari sampai sekarang itu sudah sulit untuk ditemukan. Kenapa sulit ditemukan? Pertama, ini sudah sangat lama. Dan kedua, seluruh tatanan dunia itu menjadi kacau setelah air bah. Setelah air bah itu semua berubah. Kemarin waktu saya bahas air bah, bahwa
air bah itu menutup sampai ke gunung-gunung. Mungkinkah air bah sampai Mount Everest? Nah, air itu datar, jadi kalau gunungnya sampai ditutupi air, pasti seluruh dunia tertutup air. Hanya saja gunung-gunung pada zaman dulu belum tentu setinggi sekarang. Karena dunia ini geografi topografinya berubah sejak air bah. Dan ada penelitian bahwa sungai Yordan pun yang zaman Yesus itu sudah bergeser sekian kilo dari tempatnya semula. Ya, karena itu memang susah untuk menemukan. Memang ada Pison Gihon hilang, tapi Tigris Efrat kan masih ada di Irak. Tapi apakah Tigris Efrat sekarang itu memang posisinya seperti dulu? Nah, itu tidak diketahui. Nah, jadi kalau ditanya Taman Eden secara historis, itu bukan di surga, itu di bumi. Nah, nanti kita masuk surga, mungkinkah kita berdosa lagi dan dibuang lagi? Waktu kita masuk surga, kita tidak berdosa lagi. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, ini dengar baik-baik. Adam itu dia diciptakan di sini. Dia punya dua kemungkinan, bisa berdosa, bisa tidak berdosa. Itu Adam. Jadi dia posisi netral. Bisa berdosa, bisa tidak berdosa. Posse peccare, posse non peccare. Bahasa Latin. Sejak Adam jatuh dalam dosa dan keturunannya menjadi tidak mungkin tidak berdosa. Pasti berdosa. Maka kita semua itu sudah condong pada dosa. Makanya untuk les, untuk anak-anak tahu bahasa Inggris, kasih les Inggris. Bisa Mandarin, kasih les Mandarin. Tapi untuk maki tidak usah kasih les. Dia ngerti sendiri tuh. Untuk menjadi egois, untuk berdosa tidak usah dikasih ini. Pasti tahu sendiri. Kenapa? Sifat dasarnya itu sudah dosa. Ya. Mazmur 51 ayat 7, dalam dosa aku dikandung ibuku. Maka waktu kejatuhan sudah selesai, yang terjadi adalah tidak mungkin tidak berdosa. Itu dua status ya. Pertama, sebelum kejatuhan bisa berdosa, bisa tidak berdosa. Setelah kejatuhan tidak bisa tidak berdosa. Setelah penebusan, ditebus oleh Kristus, menjadi bisa berdosa, bisa tidak juga. Makanya orang yang belum percaya Yesus itu hidupnya hanya dosa saja. Tapi setelah dia percaya Yesus, kita masih bisa jatuh kan? Daud juga bisa jatuh kan? Tapi masih bisa juga tidak. Tapi setelah di surga, tidak bisa berdosa. Ya. Maka kita di surga sudah tidak bisa berdosa lagi. Karena itu jangan berpikir bahwa kalau kita di surga dibuang lagi, enggak. Tidak, itu tidak akan terjadi. Ya, di Ibrani pasal 12 itu kita akan datang kepada kumpulan surgawi di mana jiwa-jiwa yang disempurnakan. Ya, di sana tidak ada dosa lagi. Karena itu kalau sudah di surga selama-lamanya dan aman. Gitu ya. Wow. Ini kalau masih masuk di surga ini kayaknya seru banget. Ini surga neraka gitu ya, panjang banget. Tapi ini saya menarik sekali karena ada pertanyaan ini penginjilan sekali soalnya. Pak, bagaimana secara sederhana memberitahu bahwa Allah itu Esa dan Tritunggal dalam usaha kita kasih paham orang-orang? Nanti aja minggu berikut. Ya. Pelajaran itu masuk ke Tritunggal. Tentang Tritunggal itu. Apa tantangan terbesar umat Kristen masa kini dalam benar-benar percaya kepada Allah dan bagaimana kita bisa mengatasinya bersama-sama sebagai gereja? Tantangan terbesar umat Kristen masa kini untuk kita benar-benar percaya kepada Allah. Ini terlalu luas dan bagaimana cara mengatasinya karena mungkin kurang tajam ini ya, kurang spesifik ya. Tapi mungkin tips and trick. Ya, apa yang menjadi tantangan dari kita percaya ya? Saya kira mungkin rasionalisme kita ya, dan juga perkembangan teknologi AI dan lain segala macam. Seolah-olah manusia sudah bisa bikin segala sesuatu ya, dan dimudahkan segala sesuatu. Lalu akhirnya kita mulai melihat segala sesuatu dengan pisau rasio. Lalu kita mulai memikirkan Alkitab ada yang kok kayaknya nggak bisa dipercaya ya.
ini masuk akal ya, ini tidak masuk di akal ya. Nah, banyak orang begitu. Sebenarnya ya, kita melihat, ini tidak masuk di akal, termasuk yang Tritunggal itu. Ini tidak masuk di akal. Bagaimana Allah itu Bapa itu Allah, Anak itu Allah, Roh Kudus itu Allah, tapi bukan 3 Allah di satu Allah. Kok tidak masuk di akal? Nah, John Locke, filsuf dari Inggris itu mengatakan bahwa pengetahuan itu ada 3 macam. Pertama disebut rasional, masuk akal. Kedua, kontra rasional, bertentangan dengan akal. Yang ketiga, supra rasional, di atas akal. Supra itu di atas. Supra itu sama dengan super. Banyak men, tapi ada men lebih di atas men yang lain. Namanya Superman. Banyak mie, tapi ada mie yang lebih enak dari mie yang lain. Super mie. Super mie. Banyak Honda, ada Honda yang paling atas. Honda Supra. Ya, Supra, super itu di atas. Rasional masuk akal, kontra rasional tidak masuk bertentangan dengan akal. Supra rasional di atas akal. Makan 2 piring dan kenyang, rasional. Makan 11 piring tidak kenyang, kontra rasional. Tapi puasa 40 hari kok tidak jadi almarhum, itu supra rasional. Nah, masalahnya tantangan rasionalisme sekarang, kita akhirnya melihat bahwa misalnya liberalisme itu akhirnya membuang semua kisah supranatural dari Alkitab, berusaha dijelaskan secara rasional. Misalnya 5 roti dan 2 ikan itu bisa cukup 5.000 orang, itu bagaimana? Para teolog liberal itu boleh berusaha untuk menjelaskan sebenarnya bukan mujizatnya roti dan ikan jadi banyak. Tidak. Waktu itu masing-masing datang sudah bawa bekal. Tapi masing-masing kan pelit. Begitu si anak kecil kasih punya dia, Yesus berkati, masing-masing taruh, akhirnya cukup. Berusaha menjelaskannya, tapi itu kan sifatnya kan supranatural. Iman kita percaya menerima ada yang supranatural. Mujizat itu supranatural. Kalau kita percaya supranatural, supra-rasional. Kalau memang ada Allah yang berada di atas segala sesuatu, mengapa supranatural itu menjadi tidak masuk di akal? Misalnya ketika orang liberal bilang Yesus, William Barclay saja, bagaimana ada perempuan seperti Bunda Maria bisa hamil tanpa ada hubungan dengan seorang laki-laki? Lalu Barclay mengatakan, dia abu-abu, dan dia bilang, ya sebenarnya dari tradisi Yahudi, dikandung dari Roh Kudus itu bukan hanya Yesus. Semua orang tua Yahudi percaya bahwa anak mereka, biarpun hasil hubungan seks, tetap dianggap sebagai dikandung dari Roh Kudus. Jadi sebenarnya Yesus lahir dari perawan, itu terserah kita saja. Gereja tidak memaksa mau percaya atau tidak. Mau percaya boleh, tidak juga tidak apa-apa. Itu kata Barclay. Tapi masalahnya Alkitab bicara tentang kelahiran dari seorang anak darah. Apakah itu sesuatu yang tidak masuk akal? Tidak juga. Kenapa? Karena Allah pernah menghadirkan manusia ke dalam dunia ini dengan 4 cara. Pertama, Allah tidak pakai laki dan tidak pakai perempuan waktu dia cipta Adam. Waktu dia hadirkan Adam di dunia, dia tidak pakai laki, tidak pakai perempuan, pakai debu tanah. Kedua, dia menghadirkan manusia di dunia ini tidak pakai perempuan, tidak pakai perempuan, hanya pakai laki. Waktu dia cipta Hawa, nggak ada perempuan waktu itu, hanya ambil rusuknya laki. Jadi, yang ketiga dia pakai laki dan perempuan. Waktu dia menghadirkan kita semua kan, kita semua kan hasil laki dan perempuan, papa mama kita kawin. Maka tanpa laki tanpa perempuan sudah, pakai laki tidak pakai perempuan sudah, pakai laki dan perempuan sudah, masih kurang satu. Pakai perempuan, nggak pakai laki. Apa? Waktu dia hadirkan manusia Yesus Kristus ke dalam dunia. Pertanyaan, tidak masuk akal kah? Masuk akal. Masuk akal tuh. Itu ya. Yunus dalam perut ikan. Ya. Kenapa tidak mati? Ini tidak masuk akal. Kalau Yunus, masalahnya ikan apa dulu? Ya. Kalau guru sekolah minggu menceritakan ada ikan paus. Ya toh? Ikan paus, padahal Alkitab kan tidak bilang ikan paus, hanya ikan besar saja. Ya, ikan besar saja. Dan itu juga tidak mungkin ikan paus, karena di wilayah Laut Tengah itu bukan komunitas paus. Dan paus itu badannya besar, tenggorokannya kecil. Nggak bisa telan. Kecuali satu jenis paus yang namanya paus sperm. Itu memang bisa. Kalau itu paus, maka itu bisa dijelaskan. Karena paus itu kan bernapasnya pakai paru-paru. Dia naik di atas dulu baru dia ini. Kenapa bisa hidup? Mungkin Yunus hidup dengan oksigen yang diambil paus.
Tapi kesulitan paus, karena itu komunitas bukan komunitas paus. Di Laut Tengah itu komunitasnya hiu. Hiu putih itu mampu menelan sapi yang besar. Itu masuk. Ya. Tapi kenapa bisa hidup di dalam? Lagi-lagi ini kan supranatural. Masalahnya kalau anak di rahimmu saja bisa hidup 9 bulan, dia bisa hidup. Kenapa tidak bisa hidup di sana? Ini kan semua kan paham anti mujizat saja. Nah, maka kita bisa melihat bahwa memang tantangan bagi kepercayaan sekarang ini adalah bahwa seringkali kita tidak anti supernatural. Kedua, pengaruh postmodernisme. Postmodernisme itu adalah suatu prinsip filsafat yang mengatakan bahwa yang namanya kebenaran mutlak itu tidak pernah ada. Kebenaran itu relatif. Tergantung tempat, tergantung waktu, tergantung zaman, dan lain sebagainya. Seperti kita sudah bahas kemarin ya. Pakai kaos dengan celana pendek, apakah benar atau tidak? Atau baik atau tidak? Tergantung di mana. Kalau di pantai benar. Tapi pas sidang sinode kita pakai celana pendek, ini kan menjadi tidak benar. Ya kan? Kalau begitu tergantung di mana. Ya, tapi tantangan kita relativisme seperti itu. Makanya ketika kita bilang Yesus satu-satunya jalan kebenaran, ditentang. Itu sama dengan tidak toleransi. Yesus memang satu-satunya jalan, tapi khusus bagi orang Kristen saja. Bagi agama lain tidak. Tapi Kisah 4 ayat 12 bilang, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Artinya Yesus sebagai satu-satunya jalan itu bukan hanya untuk orang Kristen, berlaku universal. Maka kita harus menjawab secara rasional. Jikalau kamu berkata bahwa kebenaran yang mutlak itu tidak ada, maka apakah pernyataan bahwa kebenaran yang mutlak tidak ada itu mutlak atau tidak? Kalau kamu berkata yang benar-benar itu tidak ada, pertanyaan saya, apakah yang benar-benar tidak ada itu benar atau tidak? Itu secara filosofis menjadi gagal. Orang kalau tidak percaya ada kebenaran yang universal dan mutlak, dia nggak bisa hidup. Seperti saya contohkan, kalau saya jual satu barang, ya, ini berapa? 100, ini 70.000. Bapak datang kasih uang 70.000, kasih uang 100.000. Ini berapa? 70.000. Bapak kasih 100.000. Saya kembalikan berapa? Mestinya 70, tapi saya kembalikan 50 aja. Bapak marah. Kan 100.000, harga 70 kembalikan ini. Kenapa saya harus kembalikan 70? Saya kembalikan 50. Ya kan 100 kurang 70? 30. Itu kan menurut Bapak. Bagi saya 100 kurang 70, 50. Mau apa? Ya, itu kan terserah Bapak. Bapak paham begitu. Maka kita tidak bisa hidup di dunia. Harus ada kebenaran yang mutlak yang menjadi standar hidup. Yang mengatur semua. Nah, maka tantangan relativisme sekarang membuat orang merelatifkan iman kita. Nah, tapi kita percaya Alkitab ya dan amin, dulu sekarang tidak berubah. Karena itu Yesus berkata, akulah kebenaran. Amin. Dan kebenaran itu absolut. Absolut. Yes. Itu yang harus kita pegang, Bapak Ibu Saudara. Kita sudah kelebihan 8 menit dan saya lihat sudah mulai panas semuanya. Ini kayaknya seru banget. Ini kayaknya ada yang perlu di-spill satu lagi aja ya. Mohon izin ya Pak Ivan ya. Tadi kita bahas bahwa di surga kita sudah tidak bisa berbuat dosa lagi lah. Lucifer kan dari surga. Kenapa dia bisa berbuat dosa dan dibuang Pak Esra? Sekali ini aja kita tutup. Lucifer dari surga. Nah, ini kalau jelaskan begini jadi problem panjang ini. Ya sudah, jangan dijawab kalau begitu. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Karena begini, terus terang ya. Saudara tahu dari mana bahwa iblis itu namanya Lucifer? Di Alkitab bagian mana iblis nama Lucifer? Tidak ada. Kata Lucifer hanya muncul satu kali dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris. Misalnya King James. Bisa tunjuk King James, Yesaya 14 ayat 12. Ya, Yesaya 14 ayat 12. Ada yang bahasa Inggris ya? Oke, Indonesia saja dulu. Indonesia dulu baru bahasa Inggris. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Hai bintang timur,
Yesaya 14 ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur. Engkau di sini siapa? Saudara tidak akan tahu. Ini kan ayat 12. Mesti lihat dari ayat 1. Judulnya apa? Ini nubuat terhadap Raja Babel. Siapa Raja Babel? Nebukadnezar. Maka seluruh Yesaya 14 ayat 12 ini sebenarnya adalah pembicaraan tentang Raja Babel Nebukadnezar. Dia kan raja hebat, tapi Tuhan hancurkan dia dan jatuhkan dia kan. Wah, engkau sudah jatuh dari langit. Kalau Nebukadnezar masuk di langit, ini bahasa puisi kawan. Ya kan? Nah, aku menggantungkan cita-citaku setinggi langit. Kan bahasa puisi itu. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur. Ke King James-nya. How art thou fallen from heaven, oh Lucifer. Berarti Lucifer ini siapa? Bintang timur. Ya. Lucifer itu artinya apa sih? Pembawa terang. Wahyu 22 ayat 16. Indonesianya. Wahyu 22 16. Aku Yesus telah mengutus malaikatku memberi kesaksian tentang semua ini bagi jemaat-jemaat. Aku tunas keturunan Daud. Ada Alkitab bahasa Latin, Vulgata. Vulgata. Kalau saudara nanti cari ya di Google, cari Wahyu 22 ayat 16 Vulgata. Itu bahasa Latin. Aku Yesus, bintang timur, itu Lucifer. Jadi pertanyaan saya begini, siapa yang angkat iblis jadi Lucifer? Itu kesalahan abad 4 oleh seorang yang namanya Hieronymus, yang menafsirkan bahwa bintang timur di Yesaya 14 ayat 12 itu adalah ini. Tapi itu secara konteks salah. Itu sebenarnya menuju pada Nebukadnezar Raja Babel. Tapi itu menyebar ke seluruh dunia, hampir seluruh dunia, 99,9% percaya itu adalah iblis. Masalahnya kok Yesus bilang, aku bintang timur, Alkitab Vulgata bahasa Latin, aku Lucifer. Jadi Pak, sampai jumpa nanti. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Pak Esra buat penjelasannya. Dan berapa banyak saudara diberkati Tuhan malam ini? Masih kepingin datang lagi di BBC berikutnya? Ini baru aku percaya dan Allah. Jadi masih baru seimprit. Jadi tunggu pengumuman berikutnya. Akan ditayangkan, Bapak Ibu Saudara, tolong boleh mengisi G-Form. Sebabnya saudara akan lebih baik akan ada di dalam WhatsApp group dari BBC. Kita akan share G-Form dan mohon masukan dan sarannya. Kita akan ada beberapa pertanyaan kuis di situ. Dan simpan pertanyaan-pertanyaan saudara dengan Anda ada di dalam grup BBC. Kita rindu melalui media ini kita bisa mengutarakan pertanyaan-pertanyaan selama ini yang mungkin ada banyak hal yang belum terjawab, keraguan-keraguan, dan seperti yang Pak Esra tadi sampaikan bahwa ternyata ada banyak orang percaya, bahkan mohon maaf mungkin juga ada di sini yang sebetulnya kita mungkin belum tentu benar-benar percaya. Kita baru bahas tentang aku percaya. Kiranya itu menjadi sebuah trigger buat setiap kita untuk menguji iman percaya kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang rindu juga terbeban untuk mensupport pelayanan BBC seperti ini supaya kita bisa belajar lebih banyak. Kita appreciate betul-betul Pak Esra, itu sebabnya kita bikin 2 minggu sekali karena kemarin kami mengatur betul-betul yang pertama itu betul-betul dari Kupang langsung ke Jakarta dan besok paginya beliau langsung khotbah jam 8. Jadi pesawat jam 2 pagi, mendarat jam 6 lebih, jam 8 sudah khotbah dan saudara bisa nonton di YouTube-nya GKIN Kupang gitu ya. Dan itu akan beberapa kali seperti itu. Minggu lalu kalau kita paksain jalan berarti Pak Esra dari Kupang ke Surabaya dan
pagi masih khotbah di Surabaya, lalu ke sini untuk BBC doang dan malamnya balik lagi gitu ya, karena paginya sudah khotbah di Surabaya. Hari ini juga hal yang sama, beliau besok pagi berkhotbah di Pak Rubin Adi di GBI Mekarwangi Bandung. Tadi pagi baru juga nyampe. Jadi Bapak Ibu Saudara yang rindu terbeban untuk mensupport pelayanan Bible Class seperti ini dan saudara diberkati, saudara bisa share, saudara bisa memberikan persembahan melalui transfer dari rekening yang akan ditayangkan di layar. Dan setelah ini kita juga akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, dan kiranya Bible Class seperti ini menambah wawasan kita, kerinduan kita, dan kehausan kita akan kebenaran firman Tuhan. Apakah saudara merasakan hal yang sama yang saya rasakan, bahwa betapa firman Tuhan itu begitu indah, begitu dalam, dan begitu luar biasa? Yang setuju katakan yes. Dan saya yakin melalui BBC Bethlehem Bible Class ini kita akan menemukan jawaban-jawaban, dan Pak Esra pasti menjawab. Bukankah semua pertanyaan pasti akan dijawab? Ya, pasti jawab. Walaupun jawabnya tidak tahu. Nah, karena tidak tahu adalah juga jawaban, Bapak Ibu Saudara. Saya serahkan waktu selanjutnya buat imam musik untuk kita mulai memberikan persembahan. Kolekte akan dijalankan. Sekali lagi bolehkah kita berikan tepuk tangan apresiasi buat Bapak Pendeta Esra Alfred Soru yang sudah memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati.